Jadi sebelum kita masuk ke penyelenggaraan kesehatan perorangan, jadi di klinik PKP atau penyelenggaraan kesehatan perseorangan itu ada di bab 3 dan di puskesmas itu juga ada di bab 3. Jadi sama-sama bab 3, di klinik itu namanya adalah PKP dan di puskesmas itu namanya PKPP. Jadi penyelenggaraan kesehatan perseorangan dan penunjang. Seperti yang sudah sempat saya sebutkan tadi, ada sedikit perbedaan jumlah, jadi lebih ke arah jumlah di PKP klinik dan PKP puskesmas, yaitu ada yang klinik itu 15 dan yang puskesmas itu ada 10. Seperti itu. Cuma begitu dilihat karena yaitu tadi Promkes itu dikeluarkan untuk dibahas tersendiri. Jadi di sini nanti untuk Promkes saya akan membahas yang lebih kompleks yaitu yang 15 EP yang dari klinik. Untuk Promkesnya mungkin promotif preventifnya, program promotif preventifnya akan lebih ditekankan lagi di sesi hari berikutnya karena nanti akan ada sesi yang terkait puskesmas seperti itu. Nah, seperti yang selalu ditekankan dalam pemenuhan standar akreditasi itu harus benar-benar memperhatikan tentang semila. Jadi tidak hanya sekedar pemenuhan elemen atau instrumen akreditasi, tidak hanya sekedar mengisi EP. Seperti yang disebutkan sama Dokter TW tadi, yang sudah dijelaskan sama Dokter TW, dan itu memang benar-benar ditekankan. Jadi jangan hanya semata-mata langsung membuka EP, seperti itu, terutama di bagian PKP. Itu. Jadi yang pertama yang harus kita baca itu dari atas, standar dulu. Di mana di standar itu nanti akan ada pernyataan atau penjelasan dari sebuah standar. Setelah standar, barulah kita masuk ke elemen penilaian. Apa saja yang diminta dalam penilaian untuk memenuhi standar. Seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, setelah elemen penilaian, memang kita agak naik lagi, yaitu kita membaca dari maksud dan tujuan. Jadi maksud dari elemen penilaian itu apa sih? Itu nanti terjawab di maksud dan tujuan dari standar itu. Kemudian yang keempat itu I, instrumen. Itu cara verifikasi untuk mengukur elemen penilaian. Apakah itu harus pakai regulasi, apakah pakai dokumen, apakah pakai observasi, wawancara, atau simulasi. Instrumen itu seperti itu. Kemudian L itu link atau keterkaitan EP satu dengan yang lain. Mungkin tadi sempat sudah dijelaskan oleh Dokter TW bahwa mungkin gak hanya Dokter TW ya, Dokter TW, Dokter Husen, Dokter Jenti itu sudah menekankan bahwa eh, pemenuhan itu tidak hanya sekedar akreditasi, tapi dokumen itu pemenuhan itu sesuai dengan standar klinik untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Karena apa? Apabila teman-teman semua itu sudah memenuhi dokumen sesuai dengan pelayanan klinik, sesuai dengan kebutuhan klinik, maka elemen penilaian atau PKP atau instrumen PKP itu secara otomatis akan terisi. Dan dokumennya tidak harus satu instrumen diisi satu dokumen. Bisa jadi di elemen penilaian atas, seperti mungkin tadi sudah dibahas terkait Dokter Genti di PMKP. PMKP membahas terkait sasaran keselamatan pasien, salah satunya adalah tepat lokasi, tepat dosis, seperti itu. Nah, tepat lokasi, Dokter Jenti menggunakan surgical safety checklist. Di situ nanti dokumen surgical safety checklist itu nanti akan masuk juga ke dalam PKP seperti itu. Jadi tidak harus, oh PMKP kotak sendiri, dokumen tersendiri. PKP tidak boleh meminta, tidak. Tapi bisa jadi PMKP itu membuat dokumen dan ternyata di PKP itu juga ada, boleh meminta PKP, dokumenmu terkait ini seperti apa? Seperti ini terkait surgical safety checklist. Oke, PMKP mengambil itu ataupun sebaliknya, gitu ya. Itu yang dimaksud L atau link. Dan yang terakhir adalah A, semila. Yang terakhir adalah A, yaitu acuan. Jadi kita dalam membuat apa namanya suatu dokumen di klinik itu harus ada terkait peraturan perundang-undangan, pedoman, panduan eksternal untuk acuan. Walaupun mungkin di klinik eh, pedoman panduan itu bisa kita buat sesuai dengan aturan klinik sendiri,
Karena kalau klinik kan mungkin tidak ada aturan yang baku ya, beda seperti puskesmas yang sudah ada peraturan dari pemerintah dan harus seperti itu. Kalau di klinik itu lebih bebas. Contoh seperti kita ambil sekilas di dokumen tata naskah. Apabila di klinik dokumen tata naskah boleh kok menggunakan Times New Roman, boleh kok menggunakan kalibri seperti itu. Namun jangan lupa kalau apapun dokumen yang dibuat di klinik itu harus di SK-kan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Husain di materi sebelumnya. Seperti itu ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Struktur standar itu seperti ini. Jadi yang pertama itu ada bab, yang kedua ada standar, yang ketiga ada maksud dan tujuan, dan yang keempat itu adalah EP. Di mana babnya di klinik itu ada 3 bab, di puskesmas itu ada 5 bab. Kemudian yang standar itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di standar itu ada penjelasan dari setiap standar. Maksud dan tujuan itu penjelasan maksud adanya standar tersebut. Istilahnya kalau semisal di elemen penilaian ada kebingungan, jawabannya ada di maksud dan tujuan. Kemudian EP atau elemen penilaian, elemen yang harus dipenuhi untuk penilaian. Kemudian ini sekilas secara klinik ya, karena kalau yang puskesmas nanti akan lebih ditekankan lagi. Ini dari klinik itu ada TKK 1, TKK 2, TKK ketiga, dan TKK 4. TKK 1 visi misi tujuan, TKK 2 tata kelola SDM, TKK 4 MFK, dan TKK 4 adalah kelola kerjasama. Kemudian PMKP ada PMKP 1, PMKP 2, dan PMKP 3 seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Jenti di sesi sebelumnya ini tadi. Nah, ini adalah PKP. Jadi PKP itu ada 1 sampai 15, di puskesmas 1 sampai 10, dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Risa itu tadi, TKK itu adalah kepalanya. PMKP itu adalah intinya akreditasi, dan PKP itu adalah rodanya akreditasi. Karena itu terkait pelayanan, dan itu yang bisa menjalankan pelayanan. Sebenarnya Bapak Ibu dokter itu sudah amat sangat dekat sekali dengan PKP, cuma mungkin permasalahannya selama ini pelayanan itu mungkin tidak didokumentasikan. Padahal sebenarnya sudah dilakukan, cuma belum didokumentasikan, bedanya hanya itu saja. Jadi dengan adanya akreditasi, kita harapkan pelayanan itu bisa didokumentasikan. Oke? PKP dimulai dari pertama, yaitu dari registrasi atau pendaftaran. Pendaftaran nanti di PKP 1 dan PKP 3 ada hak dan kewajiban pasien dan terkait akses pasien. Kemudian yang selanjutnya setelah daftar pasiennya, kemudian di screening dulu. Masuk di screening. Kemudian direncanakan asuhan kepada pasien tersebut apa. Itu ada di PKP 2 dan PKP 4. Kemudian ternyata pasien tersebut merupakan pasien yang perlu pelayanan risiko tinggi atau merupakan pasien yang merupakan pasien risiko tinggi. Masuklah ke PKP 7. Setelah itu, ternyata pasien tersebut merupakan pasien risiko tinggi, nah dilakukanlah asuhan oleh dokter. Dan adanya inform consent, itu masuk di PKP 2, PKP 5, dan PKP 6. Kemudian inform consent ya, barulah ada tindakan. Di sini tindakan yang dimaksud di dalam standar itu adalah anestesi dan bedah. Itu ada di PKP 8. Kita membayangkannya setelah kita melakukan tindakan anestesi dan bedah kan otomatis kadang kita edukasi ya Bu, makanya seperti ini, nggak boleh seperti ini. Nah, masuklah ke ranah gizi, itu PKP 9. Kemudian setelah diedukasi, masuk ke pemulangan dan rujukan. Apakah pulang, apakah harus dirujuk, itu di PKP 10 dan PKP 11. Kemudian PKP 12 setelah dipulangkan atau rujukan, rekam medis harus dikembalikan, harus sudah dilengkapi oleh Bapak Ibu dokter atau PPA. Itu masuk ke PKP 12. Seperti itu, enggak? Ternyata kembali lagi dan itu perlu pemeriksaan penunjang, katakan seperti itu. Itu masuk ke PKP 13 dan PKP 14. Dan yang terakhir adalah pengobatan. Itu di PKP 15 atau pelayanan kefarmasian. Runtut dari awal sampai akhir. Jadi dari pasien masuk klinik sampai pasien keluar klinik, itu semua terbahas di dalam PKP. Nah, kalau sesuai dengan standarnya dari KMK, PKP itu difokuskan pada 4 hal. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian, pelayanan pasien di klinik itu harus memperhatikan 2 hal. Bahkan di standarnya aja dibahas gitu. Yang pertama harus ditekankan terkait hak pasien dan keluarga, dan yang kedua adalah mutu dan keselamatan pasien. Jadi memang 2 hal ini benar-benar diperhatikan
dan benar-benar ditekankan terkait pelayanan di PKP. Kemudian di situ juga dibahas terkait klinik, dibagi menjadi dua, yaitu klinik utama dan klinik pratama. Apabila Bapak Ibu dokter masih mengingat tadi ketika di pretest bahwa ada klinik pratama, utama yang ada dokter spesialis dan pratama yang pemeriksaan atau pelayanan pengobatan dasar. Kemudian yang ketiga adalah asuhan pasien. Di sini benar-benar ditekankan sekali bahwa asuhan pasien itu harus terintegrasi seluruh PPA. Kalau mungkin dulu kan kepikirannya adalah semua yang melakukan asuhan itu hanya dokter titik, tidak ada yang lain, intinya gitu. Hanya dokter umum, dokter gigi titik, tidak ada yang lain. Nah, sekarang perkembangan yang terbaru itu adalah tidak hanya dokter, semua PPA, semua profesional pemberi asuhan yang memberikan asuhan. Jadi apabila memberikan asuhan, yaitu akan mencatat, akan menulis seperti itu, ya. Karena sekarang terintegrasi. Yang kedua, konsep fokus terhadap pasien dalam pelaksanaan sehari-hari itu nanti akan tertuang ke dalam SOP, kemudian pada pedoman yang dibuat, kemudian dari CPPT yang ada di klinik, semuanya akan tertuang di situ, di mana dokumen yang dibuat oleh klinik itu nanti harus benar-benar konsepnya itu adalah patient center care, seperti itu, ya. Ya, masuk ke PKP 1. Sebelum masuk ke PKP 1, sedikit tips dan saran kepada teman-teman Bapak Ibu dokter semua bahwa PKP tidak bisa membuat per EP. Jadi dulu saya ingat sekali dokter TW selalu menekankan kepada kami dulu waktu sedikit agak share deh terkait pengalaman akreditasi dulu. Pertama kali sebelum beliau menanyakan dokumen yang ada di EP, yang pertama kali ditanyakan sama beliau adalah SK jenis pelayanan. Padahal itu tidak ada EP, di EP tidak ada. Tapi beliau datang langsung menanyakan, SK jenis pelayananmu di klinik mana? Karena apa? Dengan SK jenis pelayanan itu, kemudian sudah diberikan SK ya, namanya juga SK jenis pelayanan, itu sudah jelas pelayanan di klinik itu yang akan ada itu apa saja, dan itu legal. Jadi kalau misal pelayanan itu tidak ada di dalam SK jenis pelayanan klinis, ya berarti pelayanan yang dibuat itu tidak legal, karena jenis pelayanannya aja tidak ada. Khawatirnya, kalau ternyata nih di EP tidak ada permintaan terkait pelayanan kamar bersalin, katakan seperti itu. Nah, ternyata tidak ada SK di jenis pelayanan klinik yang menjelaskan terkait kamar bersalin, tapi ada pelayanan bersalin, tapi nggak ada pedoman, nggak ada dokumen, tidak tercatat dalam dokumen klinik apapun, kan berarti ilegal. Oh, tidak ada SK, tidak ada keputusan direktur kalau mengadakan pelayanan itu. Walaupun ada, tetap harus di-SK-kan, harus diberikan keputusan direktur. Jadi kalau untuk PKP, mungkin kalau yang di sebelumnya, TKK dan PMKP sesuai dengan EP bisa. Tapi kalau PKP, saya selalu menyarankan, silakan buka EP, silakan buka standar dengan sekilas, kemudian silakan ditutup. Silahkan mengidentifikasi jenis pelayanan apa yang ingin diberikan oleh klinik terlebih dahulu. Contoh, pelayanan unit pendaftaran dan rekam medis, pelayanan unit gawat darurat, pelayanan unit apa, dan dijabarkan juga di dalam SK itu terkait jadwal. Jadi contoh, pelayanan pendaftaran dan rekam medis akan dilakukan selama 24 jam yang akan dilayani oleh petugas rekam medis dengan dibagi 3 shift, dari jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kemudian unit gawat darurat akan dilakukan selama 24 jam. Kemudian pelayanan umum dilakukan 24 jam. Pelayanan imunisasi seperti itu. Kemudian imunisasi kan ada 2 ya. Mungkin kayak yang campak itu kan biasanya ditaruh di pekan Ahad, pekan keempat atau di jadwal tertentu. Itu silakan dimasukkan ke dalam SK jenis pelayanan itu. Jadi semisal imunisasi imunisasi A, B, C, D dilakukan selama 24 jam di klinik. Imunisasi C hanya di Ahad pekan keempat dari jam 7 sampai jam 9, katakan seperti itu. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam SK terkait jenis pelayanan. Setelah SK jenis pelayanan, silakan membuat pedoman. Karena apa? Itu akan jadi rumah.
dari SOP. Jadi SOP tidak bisa berdiri sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Husen tadi. SOP tidak boleh berdiri sendiri, harus ada rumahnya, harus ada orang tuanya. Orang tuanya boleh SK, boleh pedoman. Kalau PKP, silakan membuat pedoman unit. Seperti yang dijelaskan sama Dr. Jenti tadi. Bisa unit pendaftaran dibikin sendiri, kemudian unit UGD dibikin sendiri, kemudian unit pelayanan umum bikin pedoman sendiri. Jadi sehingga ketika ada perubahan di satu unit itu saja, tinggal merubah satu pedoman. Tapi monggo kalau Bapak Ibu dokter menghendaki untuk dijadikan pedoman payung. Jadi pedoman pelayanan unit di klinik A. Mau dari unit A sampai unit Z dijadikan satu di situ, monggo. Tapi begitu dikeluarkan, itu bisa jadi tebal sekali. Dan kalau misal ada masalah di satu unit, bisa harus merubah. Oke. Oke, kita masuk ke dalam PKP. Ini nanti untuk slide-nya, saya akan memasukkan secara rinci, jadi dari standar, kemudian maksud tujuan, kemudian elemen penilaian, sama instrumen. Cuma nanti mungkin untuk yang elemen penilaian bisa saya skip, jadi langsung ke instrumen. Jadi PKP 1 terkait hak dan kewajiban pasien dan keluarga, penjelasannya itu adalah satu, pelayanan berdasarkan keunikan pada diri pasien dan keluarga. Dua, melibatkan pasien dan keluarga dalam memberikan asuhan. Tiga, kerahasiaan pasien, hal penting yang harus dipahami penanggung jawab klinik dan petugas. Yang keempat, pasien dan keluarga berhak menyampaikan keluhan tentang pelayanan. Kemudian yang kelima, klinik menyediakan media untuk keluhan pelanggan atau seluruh pengguna layanan dan menindaklanjuti keluhan yang diterima. Nah, dari penjelasan standar aja sudah jelas, ada 5 poin yang harus benar-benar ditekankan dalam pembuatan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Jadi, ketika Bapak Ibu dokter ingin melihat atau memperhatikan terkait hak dan kewajiban pasien dan keluarga, itu benar-benar harus melihat 5 poin yang sesuai dengan penjelasan dari standar itu tadi. Maksud dan tujuan adalah satu, klinik mendukung pasien dan keluarga untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan mendukung hak pasien selama proses asuhan. Yang kedua, memastikan pelayanan yang diberikan bertanggung jawab, memastikan terpenuhi kebutuhan khusus seperti pasien dengan keterbatasan, pasien lansia, ibu hamil dan menyusui. Kemudian yang ketiga, klinik menyediakan media untuk seluruh pengguna layanan yang ingin menyampaikan keluhan. Media disediakan itu merupakan petugasnya mengisi kotak saran, pojok pengaduan, dan layanan lain. Itu kalau dimaksud tujuannya dari standar tersebut. Kemudian yang keempat adalah klinik memproses keluhan dengan cara sistematis, terdokumentasi, ditindaklanjuti, dan disampaikan pasien penanganan yang telah dilakukan. Jadi nggak cuma sekedar ditindaklanjuti, tapi juga disampaikan kepada pasien apa yang sudah dilakukan. Dan itu ditunjukkan bisa langsung di mading seperti itu ya. Nah, ini adalah elemen penilaian hampir mirip dengan ini instrumen. Jadi saya langsung masuk instrumen aja. Ada 7 poin yang diharapkan ya. Yang pertama adalah tersedia bukti klinik mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien. Yang diminta adalah dokumen. Kemudian yang kedua adalah tersedia bukti petugas menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien beserta keluarga. Yang diminta adalah dokumen, observasi dan wawancara, jadi nanti akan dilihat. Kemudian yang ketiga adalah pasien mengerti dan memahami hak dan kewajibannya. Yang diminta adalah, mohon maaf itu D sama W ya. Jadi terdapat dokumen bahwa pasien mengerti dan memahami hak dan kewajiban serta melakukan wawancara dengan pasien apakah pasien mengerti. Jadi ini maksudnya D bukan O. Kemudian yang poin 4 adalah ada pemenuhan hak pasien dan berkebutuhan khusus atau dalam kondisi khusus. Yang diminta adalah SPO. Kembali lagi kita ingatkan ada SPO berarti ada orang tuanya. Terserah mau dibikin SK atau dibikin pedoman atau dibikin panduan, terserah. Yang jelas ini SPO, jadi harus ada penunjang orang tuanya. Jadi orang tuanya apa terserah. Tuh, okay? Kemudian yang kelima adalah tersedia petugas media atau tempat untuk menyampaikan keluhan pelayanan bagi pasien dan keluarga. Itu dilihat saja sama wawancara. Kemudian tapi dilihat sama wawancara kan berarti harus ada alatnya ya, ada medianya ya. Nah, media itu untuk kita buat berarti kan harus kita putuskan dulu. Berarti ada apa? Ada SK, ada SK kebijakan seperti itu. Kemudian nomor 6, ada tindak lanjut keluhan oleh klinik dan dikomunikasikan dengan pasien atau keluarga. Di sini yang diminta adalah regulasi dan dokumen. Ada SPU, kita ingatkan lagi harus ada orang tuanya.
ada kebijakan atau ada pedoman atau ada panduan. Kemudian yang ketujuh adalah ada dokumentasi pengaduan dan tidak lanjut yang telah dilakukan. Yang diminta adalah dokumen. Ini adalah contoh. Jadi yang PKP 1.1 terkait bukti klinik mensosialisasikan. Itu ya. Kemudian yang jelas itu di sini buktinya bisa pakai uang, bisa pakai SK. Karena apa? Kalau kita diminta untuk sosialisasi hak dan kewajiban pasien, kalau nggak ada hak dan kewajiban pasien, apa yang mau kita sosialisasikan? Jadi hak dan kewajiban pasien otomatis harus wajib dibuat kebijakannya terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian untuk tidak begini, untuk tidak terlalu banyak dibuat SK, bisa jadi satu kebijakan itu kita isi yang berhubungan. Contoh, hak dan kewajiban langsung sekalian sama tanggung jawab pasien serta keluarga. Kita jadikan satu kebijakan, tidak masalah gitu ya. Dan di sini di dalam kotak itu ada karyawan klinik memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan memberitahukan kepada pasien atau keluarga terkait hak dan kewajiban di pertama yang harus dilaksanakan dan ditaati. Ditambahkan juga penyampaian dan kewajiban bisa dilakukan secara apa? Secara lisan, cetak, audiovisual, seperti itu. Sekarang kan ada Instagram, ada Facebook. Nah, itu dimasukkan sekalian saja dengan medsos, seperti itu dimasukkan saja. Maka dengan satu nomor SK, maka di sini sudah bisa masuk semua hal yang harus dijelaskan. Gitu ya. Nah, ini adalah dua tersedia bukti, petugas menjelaskan, dan pasien mengerti. Walaupun pasien mengerti itu lebih ke arah OB, tapi di sini tetap harus didokumentasikan, gitu ya, bahwa di sini memang pasien dan keluarga sudah kita berikan penjelasan, dan ini siapa yang menjelaskan. Untuk yang Permenkes terkait hak dan kewajiban untuk klinik belum begitu yang ini gitu, lebih banyak yang di rumah sakit. Lah monggo, itu adalah kebijakan dari untuk mengadop mana yang mau saya masukkan ke hak dan kewajiban. Belum tentu di klinik A itu hak dan kewajiban pasien itu 18, di klinik B itu harus 18, tidak. Bisa 17, bisa 15, bisa 10, tapi harus mengacu ke 5 poin yang dijelaskan di standar di hak dan kewajiban itu tadi. Ya. Kemudian ada pemenuhan hak pasien berkebutuhan atau dalam kondisi khusus. Harus ada SK dulu. Kebutuhan khusus seperti apa sih yang ada di klinik? Kebutuhan khusus apa sih yang kita prioritaskan di klinik? Seperti itu, ya. Jadi di sini ada SK kebijakannya dulu, kemudian ada SOP. SOP-nya yang kita ambil contoh adalah kursi prioritas untuk pasien prioritas. Itu adalah kebutuhan khusus. Gitu. Kemudian yang kelima adalah tersedia petugas media untuk komplain atau menyampaikan keluhan pelayanan bagi pasien atau keluarga. Harus ada panduan identifikasi dan penanganan keluhan pelanggan. Ini panduan. Seperti itu. Jadi lebih gampangnya kalau misal itu penjelasannya cuma sedikit, ya sudah dibikin kebijakan saja. Tapi kalau ternyata penjelasannya banyak, ya udah dibikin panduan aja seperti itu. Tapi kalau di masing-masing unit, dan itu kalau unit lebih enak dibikin pedoman. Nah, di panduan itu nanti dijelaskan identifikasinya terkait keluhan seperti apa, kemudian petugasnya itu siapa, kemudian dibuka medianya itu berapa kali sehari atau berapa minggu sekali, itu semuanya istilahnya dibuang, dimasukkan ke dalam panduan. Karena apa? Itu nanti yang akan breakdown atau akan dipecah menjadi SOP per masing-masing langkah. Kemudian 5 dan 6 ada tindak lanjut oleh klinik dan dikomunikasikan dengan pasien dan keluarga. Kemudian yang ke-6 ada dokumen pengaduan dan tindak lanjut yang telah dilakukan. Jadi ini adalah tabel identifikasi, analisis, dan evaluasi keluhan pelanggan. Tanggal berapa, keluhannya apa, unitnya apa, identitas pelapor, penyebabnya apa, permasalahannya apa, indikator keberhasilannya apa, pelaksana waktu evaluasi. Nah, ketika sudah di-TL, sudah ditindak lanjut, itu bisa ditempel atau bisa ditunjukkan kepada pasien. Lebih enak sih ditempel, di klinik ada tempelan gitu, ini tindak lanjutnya. Gitu. Kemudian masuk ke PKP 2. PKP 2, pasien dan keluarga dalam proses asuhan. Pemberian asuhan terintegrasi, lagi-lagi membahas terintegrasi.
PPA atau profesional pemberi asuhan melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan pasien. Jadi nggak cuma sekedar, ya udah Bu, pokoknya saya obatin. Nggak boleh nggak. Sekarang nggak boleh, karena sekarang harus pasien center care. Jadi pasien kita libatkan, keluarga kita libatkan. Kemudian maksud dan tujuan dari PKP 2 adalah pasien dan keluarga mengetahui dan menyetujui asuhan dan pelayanan yang diterima. Yang kedua adalah persetujuan khusus untuk tindakan medis dan resiko tinggi yang paling sedikit memuat 1 nama tindakan, 2 resiko tindakan, 3 kemungkinan komplikasi, 4 tindakan alternatif, dan hal lain yang perlu dipersiapkan oleh keluarga. Dan yang ketiga adalah pasien memberitahu PPA informasi tentang rencana asuhan, proses asuhan, dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. Jadi PPA sebelum melakukan tindakan harus memberitahu itu kepada pasien dan keluarga. Masuknya kemana? Masuknya langsung ke elemen penilaian, ini masuknya ke persetujuan tindakan, inform consent atau inform refusal. Jadi di sini dibutuhkan ada 2 elemen penilaian. Yang satu adalah ada bukti pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dan terdokumentasi di rekam medis. Yang diminta adalah regulasi, diminta SPO, persetujuan tindakan. Kita ingatkan lagi, SPO harus ada orang tuanya sebelum membuat SPO. Yang kedua adalah dokumen bukti. Dan elemen penilaian yang kedua adalah pasien dan keluarga mengetahui rencana asuhan, diagnostik, dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. Yang ditanya adalah dokumen bukti. Nah, di sini. Jadi satu, ada bukti pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dan terdokumentasi di rekam medis pasien. Yang diminta yang pertama adalah regulasi, berarti kita buat regulasinya, kita buat panduannya dulu, kemudian kita buat baru SOP-nya. Jadi sebelum SOP muncul harus ada atasnya. Kemudian pasien atau keluarga mengetahui rencana asuhan, diagnostik, dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. Kita ingatkan lagi ya Bapak Ibu dokter, inform consent. Inform itu sendiri, consent itu sendiri. Jadi inform itu adalah pemberian informasi dan consent itu adalah persetujuan. Inform bisa diikuti consent, bisa diikuti refusal atau penolakan. Jadi setelah diberikan informasi, ternyata pasien atau keluarga tidak setuju, ya berarti inform refusal, bukan inform consent. Kalau misal diberikan informasi dan pasien setuju, ya berarti inform consent. Tapi kalau menolak, ya inform refusal, seperti itu. Jadi nggak bisa yang inform kok berdiri sendiri, kemudian ini berdiri sendiri, tidak bisa. Itu namanya bukan inform consent, gitu. Dan di sini, Dan di sini itu bukan persetujuan, ini hanya sebagai bukti bahwa mereka itu, pasien itu benar-benar sudah dijelaskan. Seperti itu ya. Kemudian itu yang PKP 2, masuk ke PKP 3. Terkait akses pasien klinik. Penjelasan dari standarnya adalah proses pendaftaran, klinik melakukan pendaftaran dan screening. Kalau dulu pendaftaran aja, kalau sekarang ada screeningnya. Kemudian untuk mengetahui kebutuhan pasien dalam menilai kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan. Ya. Maksud dan tujuannya adalah klinik menetapkan prosedur screening dan mengetahui kebutuhan pasien dan menilai kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan. Seperti itu ya. Tujuan prosedur screening itu agar pasien itu segera bisa ditangani gitu. Kemudian maksud tujuan yang kedua adalah menerapkan metode screening sesuai dengan kebutuhan klinik. Jadi klinik A dan B belum tentu sama metode screeningnya. Yang penting mereka itu melakukan screening agar pasien itu segera mendapatkan pelayanan. Contoh, screening dapat dilakukan dengan instrumen sederhana, pengamatan atau visual, pemeriksaan fisik dan triase pada klinik dengan pelayanan UGD dan SDM yang berkompeten. Elemen penilaian saya skip, masuk ke instrumen. Instrumen yang diminta adalah ada 1, ada prosedur pendaftaran yang ditetapkan. Yang diminta adalah regulasi, walaupun di sini langsung membahas SPO, kita ingatkan lagi harus ada atasnya. Berarti harus ada kebijakan atau pedoman terkait pendaftaran. Yang kedua, ada bukti pelaksanaan pendaftaran sesuai dengan regulasi, yang diminta adalah O dan W, observasi dan wawancara. Yang ketiga, ada prosedur screening yang ditetapkan, yaitu SPO lagi. Dan yang keempat adalah ada bukti pelaksanaan screening sesuai regulasi yang ditetapkan. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan screening dan diobservasi. Masuk, ini adalah prosedur yang pendaftaran yang ditetapkan. Nah, walaupun ini yang diminta itu adalah SOP pendaftaran titik, kalau panjenengan itu tadi membuat pedoman per masing-masing unit pelayanan, dan panjenengan itu ada unit pelayanan pendaftaran dan rekam medis, jenengan nggak perlu membuat orang tua dari SOP pendaftaran. Karena apa? Secara otomatis
kepala atau SK atau kebijakannya dari SOP pendaftaran itu nanti akan tercantol itu dari unit pedoman unit pelayanan pendaftaran dan rekam medis. Jadi ada rumahnya, sudah ada rumahnya gitu nggih. Jadi istilahnya pedoman atau panduan atau kebijakan itu kayak semacam ceritanya kita buat cantolan pembuatan SOP. Nah, ini SOP-nya, kemudian yang atas yang pedoman ini adalah rumahnya si SOP. Kemudian yang ketiga ada prosedur screening yang ditetapkan. Monggo, screeningnya mau bikin apa? Mau screening apa gitu ya. Screening pasien dan petugas screening ditetapkan sekalian dalam satu SK boleh. Nah, itu nanti kalau mau terpisah juga enggak apa-apa seperti itu. Jadi ini adalah seni dari masing-masing klinik yang nanti kita dampingi seperti itu. Yang jelas di dalam SK tentang screening pasien itu akan menceritakan screeningnya itu seperti apa, menggunakan instrumen apa, petugasnya itu siapa, seperti itu ya. Kemudian ketika sudah ada rumahnya, kebijakan, selanjutnya dibuat SOP. Nah, ini adalah bukti pelaksanaan screening sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Ini adalah panduan dan alat screening, yang satu adalah bukti pelaksanaan. Oh, ternyata klinik yang ini tadi, SK-nya salah satunya itu membahas terkait screening triase. Karena mungkin itu adalah klinik pertama rawat inap 24 jam yang ada pelayanan gawat darurat. Berarti instrumen yang terkait screening adalah di triase. Oh, ternyata di klinik itu menggunakan triase ATS, katakan seperti itu, nggih. Jadi triase kan ada banyak kategorinya, nggih. Salah satunya adalah ATS. Kemudian ini adalah bukti penggunaan triase. Begitu. Masuk ke TKP 4. Oh ya, ini kalau semisal ternyata rawat inap pakai UGD bisa triase, nggih. Tapi kalau yang secara katakan kok nggak ada, kita nggak ada dok screeningnya, cuma kita tanyain aja, petugasnya nanya, Bu membutuhkan apa gitu, membutuhkan pelayanan apa, mau ke pelayanan mana, seperti itu. Oh mau pelayanan gigi, mau pelayanan ini, ya sudah silahkan dituangkan di SK atau kebijakan. Ya. Masuk ke PKP 4. Ini agak berlari karena slide-nya banyak dan waktunya mepet. PKP 4 terkait pengkajian pasien. Penjelasan dari instrumen adalah proses kajian dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga. Komprehensif ya, di sini yang di garis bawah. Maksud dan tujuannya dari PKP 4 adalah proses kajian menentukan efektivitas asuhan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan kajian awal oleh tenaga medis, keperawatan atau kebidanan, dan PPA lain pada pasien diterima di klinik. Dilakukan kajian ulang, dievaluasi secara berkala dengan form CPPT. Kemudian kajian awal minimal memuat 1. Status fisik, 2. Psikososial spiritual, 3. Riwayat kesehatan pasien, 4. Riwayat penggunaan obat dan screening pasien. Itu harus ada minimal ya. Kalau status fisik kan biasa nih, HU, CM, tanda-tanda vital seperti itu. Kalau enggak ada gangguan gerak, gangguan jalan, butuh butuh bantuan alat bantu. Kemudian psikososial spiritual, panjenengan bisa bertanya terkait sosial di pekerjaan, spiritual bisa menambahkan di rekam medis terkait agama seperti itu. Kemudian riwayat kesehatan pasien yang saat ini ya anamnesa biasa. Kemudian yang riwayat penggunaan obat ya obat yang selama ini digunakan apa, sama screening gizi pasien. Screening gizi pasien simpel sih, hanya menggunakan tinggi badan dan berat badan. Karena kan kalau BPJS itu kan juga ada IMT ya, kalau saya tidak salah ya. Itu juga berarti mengaruh ke screening gizi pasien. Jadi insya Allah untuk screening gizi pasien untuk saat ini sudah tidak ada masalah. Ini elemen penilaian, saya skip, langsung masuk ke instrumen. Yang pertama adalah ada bukti dilakukan kajian pasien oleh PPA dalam penetapan diagnosis yang dituangkan dalam rekam medis. Bukti, dokumen yang diminta. Kemudian yang kedua adalah kajian awal sekurang-kurangnya memuat 1-5. Terdapat bukti pengajian awal yang sudah kita sebutkan itu tadi, dilakukan 1 kali 24 jam. Yang ketiga adalah kajian ulang dibuat dalam bentuk CPPT dan terdokumentasi di dalam rekam medis. Yang diminta adalah dokumen semua. Dan kita ingatkan seperti yang sudah dijelaskan sama Dr. Jenti tadi, bahwa hampir semua, ya nggak semua ya, kebanyakan EP itu bisa dijawab dari rekam medis. Jadi
ketika nanti Bapak Ibu dokter mendampingi atau ketika nanti ada di klinik, kita benar-benar menekankan rekam medis dibuat selengkap mungkin. Seperti itu, karena semuanya terjawab di rekam medis. PKP 4 itu kita tidak ada apa-apa kecuali rekam medis. Jadi nanti ketika teman-teman klinik yang didampingi oleh Bapak Ibu dokter mengupload rekam medis dan itu sudah menjawab ini semua, berarti tidak masalah. Karena kita yang dibutuhkan adalah dokumen bukti dokumen. Gitu ya. Nih. Yang pertama adalah kajian awal pasien. Ada bukti dilakukan kajian oleh PPA dalam penetapan diagnosis yang dituangkan dalam rekam medis. Yang kedua adalah kajian awal sekurang-kurangnya memuat 1-5. Di sini ada status nutrisi dari riwayat kesehatan. Ini yang mengisi adalah perawat karena apa? Penilaian awal keperawatan rawat jalan umum. Jadi sudah jelas ada awal keperawatan, ada awal kebidanan, seperti itu. Nah, status nutrisi, riwayat kesehatan, fungsional atau kondisi fisik, kemudian riwayat psikososial spiritual budaya, kemudian penilaian resiko jatuh, screening gizi. Ini nanti di bagian bawah, ini kan agak saya potong ya karena nggak cukup. Di bagian bawah itu nanti ada save dan siapa nama PPA akan muncul ketika sudah di-save. Kemudian, 3, kajian ulang dibuat dalam bentuk CPPT dan terdokumentasi di rekam medis. Di sini adalah bentuknya CPPT, jadi ini akan ditulis ulang. Dan di sini masing-masing PPA sudah ada tulisannya. Dokter atau paramedis, profesi atau jabatan, dokter umum, atau mungkin perawat, atau mungkin bidan, atau mungkin farmasi, seperti itu. Masuk ke PKP 5. Rencana dan pemberian asuhan. Penjelasan dari standarnya adalah rencana asuhan menjelaskan asuhan dan pengobatan atau tindakan yang dilakukan kepada pasien yang mana pelaksanaan asuhannya itu harus sesuai dengan rencana asuhan yang tadi. Jadi jangan sampai rencananya itu A, tiba-tiba dilakukannya B, seperti itu. Kalau semisal ternyata selama akan memberikan asuhan itu ada terjadi perubahan, maka rencana asuhan harus dievaluasi. Gitu ya. Nanti salah satu EP di salah satu elemen penilaian akan ada membahas terkait evaluasi. Ya, maksud dan tujuan dari PKP 5 adalah rencana asuhan memuat satu paket tindakan yang akan dilakukan oleh PPA dengan tujuan mendukung diagnosa yang ditegakkan dari kajian pada pasien. Tujuan utamanya adalah memperoleh hasil klinis yang optimal. Yang ketiga, rencana asuhan harus terdokumentasi yang baik dalam rekam medis. Jadi kita ingatkan lagi bahwa di sini adalah PPA. Tidak ada lagi rekam medis ditulis hanya pasien, tidak ada lagi. Jadi semua PPA. Oke? Yang keempat adalah pasien memiliki hak untuk mengambil keputusan baik menyetujui atau menolak terhadap asuhan yang akan diperoleh setelah mendapatkan penjelasan dari PPA. Jadi informed consent. Elemen penilaian saya skip. Nih, lagi-lagi dokumen. Dokumen bukti lagi. Okay? Ada bukti rencana asuhan oleh PPA dan terdokumentasi di rekam medis pasien. Terdapat bukti. Kemudian ada bukti asuhan dan terdokumentasi di rekam medis pasien. Dokumen bukti. Kemudian yang ketiga ada bukti rencana asuhan dievaluasi secara berkala oleh pemberi asuhan. Lagi-lagi dokumen bukti. Jadi sudah hampir ada 6 kalau saya tidak salah ya. 6 EP yang itu bisa terjawab dengan rekam medis. Lagi-lagi ya. Rencana asuhan PPA. Nih. Planningnya apa, PPA-nya apa. Di sini kalau semisal namanya berubah, maka profesinya berubah dan ini masuknya ke sini. Dan ini adalah dievaluasi. Karena selalu ada evaluasi. Jadi sekarang itu sudah tidak SOAP lagi, tapi sudah masuk ke SOAPIE. Harus ada instruksi dan harus ada evaluasi. Karena evaluasi itu penting. Kalau semisal ada perubahan contoh, contoh evaluasi adalah seperti ini. Katakan, pasien hari ini datang dengan batuk. Baru pertama kali datang. Dok, saya batuk 3 hari. Seperti itu. Nah, oh ya, sebelumnya sudah minum obat, sudah periksa ke sini belum? Kan gitu dokternya. Belum dok, baru periksa ini. Oh ya, oke. Baiklah, sebelumnya sudah minum obat belum? Belum dok, belum minum obat apapun. Oke, nah, dikasih obat lah sama dokter, pulang. Habis itu 3 hari lagi kontrol. Masih batuk dok ternyata. Atau batuknya sudah berkurang dok, tapi saya jadi pilek seperti itu. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam evaluasi. Bahwa batuk sudah berkurang, tapi kondisi saat ini masih pilek. Begitu. Tapi kalau pada saat kedatangan yang pertama, ya evaluasi ditulis saja, tidak ada evaluasi karena kita tidak mengevaluasi sebelumnya. Begitu ya, tidak bisa kita evaluasi karena itu baru kedatangan dia yang pertama. Begitu, dan itu harus
masukkan ke dalam CPPT. Jadi sekarang CPPT sudah berkembang menjadi SOAPIE. Ya, dan itu untuk pengisian CPPT, monggo dibuat kebijakan masing-masing. Apakah IE itu harus diisi juga oleh PPA lain atau tidak perlu dengan PPA lain, cukup dokter saja, itu monggo. Dan itu harus dituangkan ke dalam panduan pengisian rekam medis yang ada di klinik masing-masing, yang panjenengan dampingi atau di klinik panjenengan sendiri. Karena apa? Kalau panjenengan tidak membuat panduan rekam medis yang katakan nih, instrumen dan evaluasi itu hanya diisi oleh dokter, perawat dan bidan dan PPA lain bisa mengisi dengan tanda strip. Apabila tidak dituangkan dengan kata-kata seperti itu, dan nanti di lapangan itu dilihat perawat atau bidan atau PPA lain itu mengisi dengan tanda strip, berarti itu kesalahan. Karena kan tidak ada kebijakan dari klinik atau kebijakan dari klinik untuk pengisiannya itu seperti apa, begitu. Tapi kalau semisal, oh semua PPA harus mengisi SOA PIE sampai selesai, begitu ya sudah, berarti harus mengisi semua. Tapi kalau dokter mengisi lengkap SOA-PIE, PPA lain mengisi hanya SOAP, S di dokter isinya ini. Oh, di dokter isinya ini. Kemudian PPA lain S isinya hanya keluhan dan mulai keluhan. Oh, isinya adalah kondisi umum seperti itu. Itu harus dituangkan ke dalam pedoman pengisian rekam medis seperti yang dijelaskan oleh Dr. Jenti tadi. Kemudian lanjut ke PKP 6, yaitu pelayanan promotif dan preventif. Ini yang di klinik, sehingga pelayanan promotif dan preventif di klinik itu hanya 2. Tapi kalau di puskesmas itu dijabarkan sekali, bahkan dikeluarkan sendiri untuk berdiri di satu bab sendiri. Jadi untuk yang terkait pelayanan promotif dan preventif puskesmas, besok akan ada sesi sendiri. Jadi di sini saya hanya akan membahas terkait klinik, sekilas terkait klinik. Jadi klinik menyediakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif di klinik sesuai dengan kebutuhan pasien dan masyarakat, serta mendukung program prioritas nasional, maka dilakukan pemantauan secara berkesinambungan. Gitu ya. Kita ingatkan lagi bahwa di sini bahkan di penjelasan instrumennya saja membahas terkait program prioritas nasional. Jadi terkait ibu dan anak, terkait TB, terkait HIV, begitu ya. Jadi terkait ibu dan anak mungkin bisa kalau di klinik ya, kalau di klinik kan apabila itu kliniknya ada pelayanan KIA, ada pelayanan ANC, kemudian ada kelas bumil, nah itu masuk ke dalam pelayanan promotif dan preventif. Kemudian apabila kliniknya itu ada program prolanis, itu masuk ke dalam perseorangan. Jadi masing-masing yang punya penyakit sendiri, begitu ya. Nah, itu bisa memasukkan program yang kelas bumil, kelas prolanis, begitu untuk dimasukkan ke dalam PKP 6. Itu dibikin program. Maksud dan tujuannya adalah menyelenggarakan pelayanan promotif preventif sesuai dengan kebutuhan pasien dan masyarakat, jadi sesuai dengan masyarakat yang ada di klinik. Kemudian mendukung program prioritas nasional seperti pemberian edukasi baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi seperti banner, leaflet, dan multimedia. Jadi prioritas nasionalnya diwajibkan, jadi harus dibahas begitu. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan promotif preventif dilakukan pemantauan serta berkesinambungan. Ada 2 elemen penilaian. Yang pertama adalah pelayanan promotif dan preventif yang dilakukan secara berkala. Yang kedua, ada bukti pelayanan dan laporan pelaksanaan program promotif dan preventif. Ini, jadi berkala. Ini salah satu laporan, Ini ada laporannya bulan Juni. Jadi bulan Juli ada sendiri, tiap bulan ada sendiri, begitu ya. Kemudian PKP 7. Mohon maaf, ya, Dok, waktunya ini tinggal 1 jam lagi ya, Dokter Ima ya. Siap. Nanti kita masih ada sesi diskusi. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Ya, oke. PKP 7, pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Penjelasan dari standarnya adalah menetapkan regulasi pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi berdasarkan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan risiko tinggi itu apa sih? Pelayanan pada pasien yang bervariasi yang membutuhkan peralatan medis yang bervariasi.
seperti anak, usia lanjut, pasien ketakutan, pengobatan penyakit potensi membahayakan karena obat, koma, peralatan medis khusus, dan pasien bingung. Maksud tujuannya sudah jelas. Di sini dijelaskan menetapkan regulasi tentang pasien risiko tinggi antara lain satu, pasien emergensi, dua, dengan penyakit menular, tiga, pasien dialisis, pasien risiko bunuh diri, kemudian populasi rentan. Nah, yang kedua adalah pelayanan risiko tinggi antara lain adalah penyakit menular, pelayanan pasien menerima dialisis, dan pasien yang menerima kemoterapi. Nah, memang dimaksud tujuannya itu dijabarkan. Cuma silakan disesuaikan dengan yang ada di klinik yang didampingi oleh Bapak Ibu dokter dan di klinik Bapak Ibu dokter sendiri. Jadi katakan, loh kita nggak ada dialisis dok, ya sudah pasien emergensi, pasien dengan penyakit menular dan populasi rentan aja kalau semisal ada itu di SK-kan. Nah, dok kita pelayanan risiko tinggi bisanya cuma gawat darurat nih dok, alatnya kita ada kok, ya sudah silakan di SK-kan. Jadi PKP itu seni, sesuaikan dengan lapangan, gitu ya. Kemudian ini elemen penilaian, saya skip. Yang diminta ada dua. Yang satu adalah penetapan pelayanan pasien risiko tinggi pada klinik. Yang diminta adalah regulasi. Penetapkan berarti harus ada SK dan terdapat yang pertama itu diminta dua, yang terdapat penetapan pelayanan pasien, dan yang kedua mohon maaf, penetapan pasien dan penetapan pelayanan pasien. Jadi pelayanannya dan pasiennya disesuaikan dengan klinik. Yang diminta adalah regulasi, jadi SK kebijakan. Yang kedua adalah ada bukti pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi sesuai dengan SPO. Yang diminta adalah SPO. SPO kalau di atasnya sudah ada kebijakan ya sudah, tinggal bikin SPO. Nih contoh SK. Satu, daftar kasus gawat darurat yang bisa dilayani, kecelakaan ringan, dehidrasi ringan sedang, kejang demam sederhana. Itu adalah pelayanan pasien risiko tinggi. Kemudian yang sebelah sini itu adalah jenis-jenis kasus risiko tinggi, yaitu adalah pasien gawat darurat, ibu hamil dengan tanda persalinan, ibu hamil perdarahan, pasien lansia, pasien anak dengan gangguan jiwa. Nah, ini tuh disesuaikan. Jadi kalau ternyata kok saya nggak punya gawat darurat dok, berarti bagaimana dok? Seperti itu ya sudah, diaskakan saja kalau di sana tidak ada pelayanan tinggi gawat darurat, apa yang ada. Kemudian loh di kita nggak ada pasien ibu hamil dok karena kita nggak ada KIA, ya sudah berarti pasien gawat darurat kalau ada, pasien lansia anak-anak kalau ada, dan itu dibuat kebijakan. Ini adalah SPO-nya. Kalau di atas sudah ada kebijakan SPO ya sudah tinggal SPO. Ini adalah yang tadi, yang resiko tinggi gawat darurat. Pelayanan pasien resiko tinggi ini, nah pelayanan resiko tinggi itu harus disesuaikan dengan populasi resiko untuk menurunkan resiko tujuannya. Jadi harus diperhatikan terkait proses identifikasi, proses kolaborasi PPA. Jadi jangan sampai menetapkan pasien resiko tinggi itu adalah ibu hamil dan ternyata nggak ada bidan seperti itu. Dan dokumentasi agar terjadi komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif dari dokter, perawat, bidan itu harus terjalin. Kemudian ada informed consent karena itu adalah pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi. Ada monitoring pasien, kualifikasi staf, dan peralatan yang dibutuhkan. PKP 8 terkait pelayanan anestesi dan bedah. Penjelasan dari PKP ini adalah pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar, sesuai dengan perencanaan dan kajian secara komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini maksud dan tujuannya agak banyak karena dipisahkan antara anestesi sendiri dan bedah sendiri. Betul nggak? Nah, yang pertama dari anestesi adalah sebenarnya sama sih yang pertama menikah, pelayanan anestesi dan bedah dilaksanakan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di klinik Pratama itu hanya diperbolehkan anestesi lokal. Kalau klinik utama ya, diperbolehkan anestesi lokal, anestesi sedasi yang intravena. Kemudian yang keempat, poin 4 adalah dalam pelayanan anestesi, klinik menetapkan program mutu dan keselamatan pasien meliputi kajian prabedah, pemantauan intraanestesi, dan pemantauan pasca anestesi. Ini yang tadi dijelaskan sama Dr. Jenti masuk lagi di PKP 8. Jadi dokumen PKP 8 harus sama dengan PMKP yang tadi dijelaskan oleh Dr. Jenti. Kemudian yang bedah, itu pelayanan bedah sesuai dengan perencanaan dari hasil kajian dicatat dalam rekam medis. Kemudian untuk klinik Pratama itu bisa melakukan bedah minor tanpa general anestesi atau sedasi, spinal anestesi. Kemudian klinik utama itu tindakan bedah kecuali bedah yang menggunakan general anestesi dengan inhalasi atau spinal. Jadi spinal mau di Pratama atau utama itu
Di sini kalau sesuai dengan tujuannya tidak diperbolehkan. Operasi sedang, beresiko tinggi, dan operasi besar. Gitu ya. Kemudian poin 4 dalam pelayanan bedah, klinik menetapkan program mutu dan keselamatan pasien sama meliputi kajian prabedah, penandaan lokasi operasi, dan pelaksanaan SSC, Surgical Safety Checklist. Saya masuk langsung ke instrumen saja, bahwa satu, klinik menetapkan prosedur pelayanan anestesi dan bedah sesuai kebutuhan, yang diminta adalah SPO. Jadi kembali lagi kita ingatkan, ada SPO, ada anak, berarti harus ada orang tuanya. Kemudian yang kedua, pelayanan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diminta adalah dokumen. Yang ketiga adalah jenis dosis dan teknik anestesi dan pemantauan status fisiologis dicatat dalam rekam medis, yang diminta adalah dokumen lagi, rekam medis lagi. Ada bukti kajian prabedah, pra-anestesi, bukti pemantauan dan evaluasi pasca anestesi dan bedah. Dokumen semua, dan itu masuk ke dalam rekam medis semua. Yang pertama, sebelum melahirkan SOP, berarti harus ada kebijakan. Oke, ini adalah kebijakan bahwa jenis anestesi yang ada di puskesmas itu adalah sesuai dengan kebutuhan, yaitu pelayanannya adalah lokal dengan menggunakan PHK-in seperti itu, ya. Kemudian yang itu yang sedasi itu tes solid rektal, dan itu hanya untuk bagi pasien yang khusus, gitu ya. Kemudian ini adalah tenaga yang mempunyai kewenangan melakukan anestesi di UPT Puskesmas adalah dokter gigi, perawat gigi, dan bidan. Jadi monggo sesuai dengan PPK masing-masing begitu. Nah, ini contoh kebijakan yang dipisah. Jadi tenaga sendiri, jenis anestesi sendiri. Tapi boleh loh nanti kalau ternyata kok klinik yang didampingi oleh Bapak Ibu dokter atau klinik Bapak Ibu dokter membuat tentang pelayanan bedah dan anestesi, kebijakan tentang pelayanan bedah dan anestesi di klinik A, di mana di situ itu nanti akan membahas satu, jenis anestesi yang ada, dua, petugas yang berwenang, tiga, monitoringnya seperti apa lah, itu dijadikan dalam satu kebijakan boleh. Nanti masuknya ke lampiran. Kalau ini kan masuknya ke sini, tapi kalau misal dibikin kebijakan langsung masuknya di lampiran. Ini SK-nya. Nah, ini adalah jenis dosis, teknik anestesi, dan pemantauan status fisiologis pasien selama pemberian anestesi dicatat oleh petugas dalam rekam medis. Di sini ada, jadi ini adalah SSC yang dimodifikasi. Jadi kalau klinik itu diperbolehkan untuk modifikasi, biar sesuai dengan EP. Jadi nggak harus satu EP diisi satu dokumen, itu enggak. Tapi kalau bisa digabungkan, ya sudah, digabungkan saja. Begitu. Dan jangan lupa di SK-kan, biar apa yang dibuat itu berlaku di klinik. Di sini sudah ada obat anestesi, ada dosis obat anestesi, ada jenis anestesi, dan ada petugas anestesinya. Kemudian sudah ada tindak TTV, tanda-tanda vitalnya, bantuan status fisiologisnya sebelum, ketika, sesudah. Begitu, nggih? Kemudian di sini juga ada untuk lokasinya. Ini untuk gigi, ini untuk yang non gigi. Ada bukti pelaksanaan kajian prabedah dan pra-anestesi. Ini pra-anestesi, ini prabedah. Jadi, loh, kok ada gambar gigi sama orangnya lagi? Iya, karena tetap bisa harus mengisi 2 kali terkait lokasi. Seperti itu ya. Ada bukti pemantauan evaluasi pasca anestesi dan bedah. Nah, kok ini lagi? Begitulah PKP. Jadi nggak harus yang 6 itu beda dokumen, tapi kalau semisal di atas itu sudah mewakili, ya sudah, dokumennya itu lagi, nggak apa-apa. Oke, PKP 9 terkait pelayanan gizi. Penjelasan dari standarnya adalah pelayanan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien, ketentuan perundang-undangan pasien, peraturan perundang-undangan, pasien berperan serta dalam perencanaan dan seleksi makanan. Tujuannya adalah satu, terapi gizi sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis. Yang kedua, kondisi kesehatan dan proses pemulihan pasien membutuhkan asupan makanan dan gizi yang memadai, di mana makanan itu perlu disediakan secara reguler yang mempertimbangkan terkait rencana asuhan, umur, dan budaya pasien. Yang ketiga adalah pasien berperan serta dalam perencanaan dan seleksi makanan. Pemesanan dan pemberian itu harus disesuaikan dengan status gizi dan kebutuhan pasien. Kemudian konsumsi makanan pasien harus sesuai dengan AKG.
terapi gizi pada pasien rawat inap harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Dan yang keempat adalah keluarga pasien dapat berpartisipasi dalam menyediakan makanan bila sesuai dan konsisten dengan kajian kebutuhan pasien dan rencana asuhan. Jadi kalau tidak sesuai ya berarti tidak diperbolehkan seperti itu ya. Nah, pelayanan gizi itu yang diminta ada 4. Yang pertama adalah asuhan gizi dilakukan oleh petugas yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang diminta adalah terdapat dokumen penetapan petugas yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah disusun rencana asuhan gizi berdasarkan kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. Yang ketiga adalah distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan pemesanan dan didokumentasikan. Dan yang keempat adalah pasien dan atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan atau kebersihan makanan. Kalau secara dengan EP, sebenarnya gizi tidak ada masalah ya terkait rawat inap atau rawat jalan. Karena apa? EP1, EP2, EP4 itu sebenarnya bisa kalau dirawat jalan gitu ya. Karena yang pertama katakan petugas yang berkompeten, dokter kan berkompeten seperti itu ya, terkait gizi, asuhan gizi, status gizi, dokter juga berkompeten. Kemudian rencana asuhan gizi, dokter kan juga berkompeten. Katakan pasien dispepsia, ibu, bapak, makanya jangan yang asam-asam dulu ya, jangan yang pedes-pedes dulu ya. Kemudian anak yang berat badannya katakan berkurang gitu ya. Oh ini kurang Bu, harus diperbanyak makanan yang protein tinggi, harus diberikan makanan yang kalori tinggi, itu kan sebenarnya bisa. Kemudian yang poin 4 juga sama. Tapi untuk di Laplin kemarin oleh Dokter Dewi juga disampaikan bahwa gizi kita satu kata. Gizi di Laplin untuk klinik rawat jalan itu TDD, jadi tidak dinilai. Dan gizi hanya untuk klinik rawat inap, gitu ya. Nah, ini rawat inap di mana asuhan gizi dilakukan oleh petugas yang berkompeten sesuai dengan aturan perundang-undangan. Di sini gizi itu adalah ijazah D3 gizi. Dan di sini nanti juga harus ditambahkan terkait SK penunjukan penanggung jawab gizi yang diisi juga untuk orian tugas. Mungkin sudah dijelaskan di atas tadi ya, di sesi sebelumnya. Kemudian yang kedua, disusun rencana asuhan gizi berdasarkan kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan. Nih, ada formulir asuhan gizi dewasa, ada formulir asuhan gizi ibu hamil, sesuai kebutuhan pasien. Itu. Kemudian ini terkait distribusi makanan, jadwalnya, ruangannya, begitu. Dan yang keempat adalah edukasi. Edukasi dituliskan ke dalam formulir. Jangan lupa harus ada tanda tangan dari keluarga. PKP 10, pemulangan dan tidak lanjut perawatan. Penjelasan dari ini adalah bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur yang baku dan jelas. Rujukan dilaksanakan apabila klinik tidak memiliki kompetensi penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian maksud dan tujuannya adalah pertama, layanan rawat inap di klinik maksimal 5 hari, apabila lebih maka harus ada rencana untuk menuju ke rumah sakit sesuai dengan peraturan dan harus sudah terencana. Kemudian yang kedua adalah pemulangan sesuai dengan kriteria pulang, di mana harus ditetapkan oleh penanggung jawab klinik. Jadi nanti penanggung jawab klinik harus menetapkan kriteria kepulangan dan kriteria itu nanti akan didokumentasikan pada resume pasien. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga saat pemulangan atau rujukan itu harus benar-benar pasien dan keluarga itu memahami tindak lanjut yang dilakukan, begitu ya. Jadi kenapa kok harus dirujuk, kenapa kok bisa dipulangkan, sehingga hasil pelayanan nanti bisa optimal. Nah, ini elemen penilaian. Di sini ada 3 poin di elemen penilaiannya, yaitu 1, dokter melaksanakan pemulangan dan menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. Sebenarnya ini yang diminta hanya dokumen ya. Tapi kan jelas ada keterangan kriteria pemulangan. Jadi harus ada kriteria dulu yang ditetapkan di klinik atau di klinik gitu ya. Kemudian yang kedua ada bukti ringkasan pulang pasien dalam rekam medis. Jadi ringkasan pulang itu di rawat inap. Kemudian ada bukti pemberian informasi kepada pasien saat pulang. Yang diminta adalah dokumen semua. Nah, 1, kepulangan sesuai dengan kriteria. Berarti kita bikin apa? SK terkait kepulangan pasien. Begitu, nggih?
Terserah, monggo kriterianya mau diisi seperti apa sesuai dengan kesepakatan di klinik yang didampingi atau klinik Bapak Ibu masing-masing. Ya, contoh, apa mungkin sudah ada terjadi perubahan keluhan dari pertama kali masuk sama keluhan saat ini, atau sudah bebas demam 24 jam atau bebas keluhan 24 jam dengan dosis obat terkecil, monggo. Dan jangan lupa itu nanti harus di SK-kan. Kemudian yang 2 sama 3 ada bukti ringkasan pulang pasien, ada bukti pemberian informasi kepada pasien saat pulang. Nah, di sini adalah resume medis. Biasanya resume medis itu harus mengandung dari 7 poin. Mohon maaf, 12 poin. Ada anamnesa, ada riwayat perjalanan penyakit, ada pemeriksaan fisik, ada laboratnya, ada diagnosa utamanya, ada diagnosa sekundernya, kemudian ada obat selama dirawat, tindakan itu mau diisi boleh, mau diincludekan boleh, tapi biasanya tetap harus diincludekan tindakan selama di klinik. Kemudian kondisi saat pulang itu apakah sudah baik, apa masih lemas, apakah kondisi perburukan akhirnya rencananya dirujuk seperti itu ya. Kemudian alasan pulangnya itu apa, terapi pulang, dokter yang merawat gitu ya. Kemudian di sini alasan pulangnya itu juga ada sudah di RS lain. Jadi ini bisa dipakai untuk pulang atau dirujuk. Ini yang di rekam medis elektronik. Jadi ini contoh yang ada di rekam medis elektronik gitu ya. PKP 11 terkait rujukan. Pelayanan dilaksanakan kalau penjelasan standarnya, pelayanan dilaksanakan apabila klinik tidak memiliki kompetensi penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Maksud dan tujuannya adalah jika pelayanan tidak dapat dipenuhi, maka pasien harus dirujuk ke Fasiankes yang mampu menyediakan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien dan bekerja sama dengan klinik. Bekerja sama dengan klinik, berarti ada MOU, ada bekerja sama ya. Yang kedua adalah proses rujukan diatur dengan kebijakan dan prosedur. Pasien dijamin memperoleh pelayanan yang dibutuhkan di tempat rujukan pada saat yang tepat. Yang ketiga adalah pasien atau keluarga pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang rencana rujukan. Untuk memastikan kontinuitas pelayanan, informasi tentang kondisi pasien akan dituangkan dalam surat rujukan yang dikirim bersama pasien. Kemudian terkait ambulan, dengan kalau misal klinik dengan rawat inap itu harus ada transportasi rujukan pasien yang berupa ambulan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Namun apabila klinik itu belum memiliki ambulan, maka klinik diminta harus kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain. Elemen penilaian yang diminta ada 5. Yang satu adalah tata cara prosedur rujukan pasien, SPO. Kita ingatkan lagi ada SPO berarti ada orang tuanya. Kemudian yang kedua, klinik perujuk pasien memastikan bahwa Fasiankes yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien. Harus ada bukti, ada dokumen bukti. Kemudian pasien atau keluarga memperoleh informasi rujukan dan memberikan persetujuan. Jadi rujuk itu harus ada persetujuan. Kemudian transportasi rujukan yang memenuhi syarat dan ada daftar jejaring. Rujukan di klinik itu bisa rujukan internal dan rujukan eksternal. Rujukan internal itu contoh, semisal ada dokter umum dan ada dokter gigi. Pasien periksa ke dokter gigi ternyata tensinya 200, mau cabut, nggak bisa. Dokter gigi akan merujuk ke dokter umum, menggunakan rujukan internal. Rujukan eksternal itu bisa dibagi menjadi 4, emergency, rawat jalan, ranap, dan spesimen. Nah, kalau ada klinik yang bekerja sama dengan BPJS, ya berarti ada rujukan umum dan rujukan BPJS. Gitu ya. Itu harus dituangkan ke dalam orang tuanya SOP, yaitu panduan. Panduan boleh, kebijakan boleh, pedoman boleh. Di sini sebagai contoh adalah panduan rujukan. Gitu ya. Jadi di sini ada internalnya dijelaskan sendiri, eksternalnya dijelaskan sendiri. Pasien umum seperti apa, pasien rawat jalan, rawat inap seperti apa dijelaskan sendiri. Ini adalah pasien atau keluarga memperoleh informasi rujukan dan memberikan persetujuan, maksudnya kembali lagi ke informed consent. Kemudian sarana transportasi yang memenuhi syarat, ini adalah jadwal pemeliharaan ambulan. Kemudian checklist perawatan kelengkapan ambulan. Kemudian daftar vaskes jejaring rujukan. Ini dokumennya meminta dari TKK terkait MOU. Jadi PKP nggak harus membuat sendiri. Jadi tinggal meminta TKK punya MOU vaskes jejaring rujukan nggak? Oh, sini aku minta buat memasuk ke sini PKP 11.5. Ya. PKP 12. Penyelenggaraan rekam medis.
Penjelasannya adalah penyelenggaraan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rekam medis di klinik dipelihara dan terdokumentasi dengan baik. Maksud dan tujuannya adalah rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Di sini disebutkan rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dan disimpan dalam bentuk elektronik. Isi rekam medis pada klinik disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau dari penjelasan Kemenkesnya, rekam medis itu dibagi menjadi 4. Jadi yang satu adalah rekam medis umum, itu adalah ada ini, identitas, tanggal, waktu, hasil anamnesa, ini ya. Dan ada odontogram untuk pasien gigi, persetujuan bila ada tindakan bila diperlukan. Jangan lupa nama dan TDD PPA. Untuk pasien yang melakukan one day care atau rawat inap atau rawat sehari, itu harus ada tambahan catatan observasi klinis, harus ada hasil pengobatan, dan harus ada ringkasan pulang. Oke, untuk pasien yang one day care atau rawat inap. Untuk pasien yang gawai darurat, itu harus ada identitas pengantar pasien kalau ternyata diantar oleh yang lain, harus ada kondisi saat pasien tiba, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari rawat, kalau gawat darurat, ada ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan layanan unit gawat darurat. Begitu. Kemudian kurang lebih seperti itu ya. Tuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan terkait maksud dan tujuan juga adalah kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan kebetulan. Cuma pembetulan itu harus dengan cara mencoret tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf. Kemudian efek obat, efek samping obat, dan kejadian alergi didokumentasikan dalam rekam medis. Jadi harus ada notifikasi kalau ada alergi. Kemudian PPA bertanggung jawab atas catatan atau dokumen yang dibuat dalam rekam medis. Klinik menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis dengan mempertimbangkan kerahasiaan pasien. Nah, kesalahan ini yang tadi ya hampir sama ya. Tuh, kemudian rekam medis manual wajib manual, ya. Wajib disimpan minimal 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Kalau dari Kemenkesnya seperti itu, apabila lebih itu dapat dimusnahkan. Jadi monggo Bapak Ibu dokter kalau ingin membuat kebijakan di klinik masing-masing bisa mengacu sesuai dengan aturannya. Kemudian penjelasan isi rekam medis hanya oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, penanggung jawab klinik itu bisa menjelaskan isi RM secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada peraturan perundang-undangan sendiri yang harus dibaca ketika mau menjelaskan tanpa izin pasien. Dan penanggung jawab klinik bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, penggunaan oleh orang lain, atau badan yang tidak berhak terhadap medis. Ini elemen penilaiannya, ada 4. Yang pertama ada bukti penyelenggaraan rekam medis, kemudian ada bukti rekam medis diisi oleh PPA, tata cara penyimpanan, peminjaman, dan pemusnahan, serta bukti klinik menjaga kerahasiaan. Yang pertama adalah bukti penyelenggaraan rekam medis. Kalau tadi sudah membuat pedoman pelayanan unit pendaftaran dan rekam medis, berarti ini untuk regulasi otomatis sudah ada cantolan kalau di sini minta SOP. Oke? Di sini ada penyelenggaraan rekam medis. Kebetulan kita pakai yang elektronik rekam medis. Diisi oleh PPA, di sini ada 2 PPA, yang satu bidan, yang satu dokter umum. Begitu nggih, dan secara lengkap begitu. Kemudian ada tata cara penyimpanan, peminjaman, dan pemusnahan rekam medis. Ini yang diminta adalah regulasi. Menikah, ini adalah pedoman, kemudian ini adalah retensi rekam medis. Ada bukti menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Kalau semisal yang manual berarti ada ruangan khusus di mana di situ yang masuk hanya bisa orang-orang tertentu. Kalau di elektronik rekam medis berarti harus ada login, ada password. Ketika kita membuka bagian lain yang itu bukan hak, istilahnya itu bukan hak saya sebagai dokter umum untuk membuka bagian itu, maka akan ada notifikasi bahwa user login bukan petugas dan kita tidak bisa mengakses. Gitu. Oke, PKP 13 terkait pelayanan laboratorium. Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium. Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pelayanan laboratorium. Pelayanan dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Klinik menetapkan jenis-jenis pelayanan laboratorium yang tersedia. Pelayanan laboratorium merupakan penunjang
yang diselenggarakan pelayanan medis di klinik hanya untuk pelayanan di klinik. Nah, pelayanan laboratorium satu yang diminta adalah maksud tujuannya adalah klinik menetapkan jenis-jenis pelayanan dan pemeriksaan laboratorium yang tersedia. Yang kedua, ada regulasi pelayanan laboratorium yang disusun untuk acuan. Yang ketiga, laboratorium klinik wajib melakukan PMI dan PME. Kemudian reagensia dan bahan-bahan lain untuk pelayanan harus diidentifikasi. PJ klinik perlu menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan hasil tes laboratorium, terutama untuk yang situ. Kemudian perlu ditetapkan rentang normal. Kemudian reagensia harus disimpan sesuai dengan pedoman. Pemeriksaan oleh laboratorium di luar klinik itu juga harus meminta tentang rentang normal apabila di klinik tidak menyediakan pelayanan laboratorium. Kemudian ada prosedur rujukan spesimen dan penggunaan layanan jika pemeriksaan laboratorium tidak bisa dilakukan di klinik. Ini ada elemen penilaian, ada 7. Yang pertama adalah satu, penetapan jenis pelayanan laboratorium yang disediakan. Ada SK penetapan jenis pelayanan laboratorium. Yang kedua adalah penanggung jawab laboratorium, terdapat penanggung jawab laboratorium sesuai dengan perundang-undangan. Yang ketiga adalah klinik menetapkan rentang nilai normal. Kemudian ada reagensia esensial tersedia sesuai dengan jenis pelayanan, itu diobservasi. Kemudian prosedur pelaporan pencatatan tindak lanjut hasil kritis, prosedur rujukan spesimen, dan PMI-PMI. Dan dari poin 1, 2, 3, itu 3, 5, 6, itu bisa dituangkan semua ke dalam pedoman. Jadi yang pertama ada jenis-jenis, ini di pedoman ya, contohnya ini adalah di pedoman, jadi di bab 4 itu adalah tata laksana, ini ada jenis-jenisnya itu apa saja. Kemudian penanggung jawab, kalau penanggung jawab itu harus terpisah ya, kebijakan SK terpisah. Ini ada namanya dan di bawahnya seharusnya ada uraian tugasnya. Klinik menetapkan nilai rentang normal, itu di sini juga masuk ke dalam pedoman. Ini sudah menjawab rentang normal, menjawab kritis, menjawab waktu. Oke. Tuh. Kemudian ada pelaporan dan pencatatan tindak lanjut laboratorium kritis, yaitu SOP, dan ini tetap akan ada di pedoman terkait laboratorium kritis itu seperti apa. Kemudian prosedur rujukan spesimen dan atau pengguna layanan jika pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan. Lagi-lagi ini ada di pedoman. Jadi semua tertuang di dalam pedoman. Baru deh di breakdown menjadi SOP masing-masing. Kemudian ada bukti pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal. Ini yang eksternal, ini yang internal. Jadi internal itu dari pre-analytical, analytical, dan post-analytical. Jadi nggak cuma sekedar kalibrasi, karena dibagi pre-analytical dan post-analytical. Oke, masuk PKP 14, pelayanan radiologi. Penjelasan dari standarnya adalah pelayanan radiologi disediakan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Pelayanan radiologi dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Tujuannya adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai keamanan radiasi. Kemudian yang memiliki pelayanan radiodiagnostik memiliki manajemen keamanan radiasi, meliputi kepatuhan terhadap standar yang berlaku dengan ketentuan perundang-undangan, kepatuhan standar manajemen fasilitas, kemudian tersedia APD dan orientasi bagi semua staf pelayanan radiologi. Kemudian yang ketiga, semua peralatan yang digunakan pemeriksaan radiologi diperiksa, dirawat, dikalibrasi secara teratur. Uji berkala, inspeksi berkala, pemeliharaan berkala, seperti itu ya. Dan ternyata USG itu termasuk ke pelayanan radiologi kalau sesuai dengan Permenkesnya, begitu. Jadi bagi klinik yang memiliki USG, mau nggak mau harus mengisi ini. Jadi ini tidak TDD, tidak bonus karena ini harus diisi. Dan ternyata elemen penilaian 1 itu adalah klinik menerapkan prosedur pelayanan radiologi. Terdapat SPO pelayanan radiologi di klinik dan terdapat SK penanggung jawab pelayanan radiologi. Berarti tinggal dibuat aja SK yang bisa melakukan USG siapa. Dan yang kedua, ini memang membahas terkait keamanan radiasi. Cuma kalau kita mengelingkan dengan tujuannya itu tadi, ternyata USG itu juga harus memenuhi ini. Ada bukti pelayanan radiologi yang sesuai dengan prosedur yang ada termasuk kepatuhan terhadap manajemen radiasi. Kan termasuk, tapi kan USG akan dikalibrasi.
Nah, kalibrasi itulah yang akan masuk ke dalam sini. Karena berarti sesuai dengan prosedur, ada SOP-nya, SOP pelayanannya seperti apa, itu juga bisa masuk sini, gitu ya. Kemudian ini masuk ke contohnya, yaitu 14.1 menerapkan prosedur pelayanan radiologi. Ini adalah siapa saja penyelenggaraan pelaksana pelayanan USG, itu ada siapa saja, yaitu dokter pelaksana dibantu oleh bidan pelaksana, kemudian pelayanan pemeriksaan USG. Bisa juga ditambahkan persiapan APD atau SOP persiapan penggunaan APD sebelum pemeriksaan, sebelum pelayanan USG. Lah, itu nanti akan masuk ke dalam poin 2, gitu ya. Tuh. KP15 yang terakhir. Tapi ini banyak. Penjelasan dari standarnya adalah satu, pelayanan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelayanan kefarmasian ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kefarmasian diselenggarakan oleh ruang atau instalasi farmasi. Kemudian pelayanan kefarmasian di klinik terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinik. Jadi nggak cuma pelayanan farmasi klinik ya, ada pengelolaan sediaan juga gitu. Maksud dan tujuannya nggak banyak ini maksud dan tujuannya, jadi benar-benar harus dilihat karena ini termasuk yang bagian besar dari PKP. Satu, apoteker menerapkan standar pelayanan kefarmasian, gitu ya, agar pelayanan diberikan secara optimal dan bermutu, kemudian mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, kemudian dalam rangka menjaga keselamatan pasien serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Yang kedua adalah klinik melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar pelayanan kefarmasian. Kemudian ada formularium yang dievaluasi berkala minimal 1 tahun yang mengacu ke dalam Fornas. Kemudian ada pengkajian resep dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Yang kelima adalah peresepan hanya dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis untuk klinik utama. Yang keenam adalah klinik rawat inap menggunakan obat oleh pengguna layanan atau pengobatan sendiri, baik yang dibawa ke klinik atau yang diresepkan atau yang dipesan di klinik, diketahui dan dicatat dalam rekam medis, dilakukan rekonsiliasi obat. Di sini dibahas terkait rekonsiliasi obat, kalau yang dimaksud tujuan itu adalah klinik rawat inap. Gitu ya. Kemudian yang poin 7, obat yang perlu diwaspadai, yang mengandung resiko tinggi apabila salah menggunakannya sehingga timbul bahaya kepada pasien, itu benar-benar harus diwaspadai. Kemudian penyimpanan dan penggunaan obat narkotik dan psikotropik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Klinik memperhatikan penyediaan obat-obat emergensi sehingga pasien bisa cepat mendapatkan akses terhadap emergensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-10 adalah pengadaan obat. Bahan obat dilakukan secara resmi dengan menggunakan surat permintaan dan ditangani oleh apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan SPA. Nah, untuk klinik rawat jalan itu dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian. Untuk klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Kemudian wajib memiliki instalasi farmasi. Untuk klinik rawat inap wajib melaksanakan pelayanan kefarmasian, wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi. Apabila klinik tidak dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, dapat bekerja sama dengan klinik lain atau apotek lain untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan resep pada klinik rawat jalan yang tidak memiliki apoteker dilakukan di apotek atau klinik lain yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan kefarmasian harus memiliki lemari khusus penyimpanan obat darurat dan bahan medis habis pakai. Jadi walaupun tidak ada penyelenggaraan kefarmasian, obat-obatan khusus tetap harus dimiliki oleh klinik. Masuk ke elemen penilaian. Ini agak banyak karena ada 13 elemen penilaian. Saya langsung masuk ke contoh saja nggih, biar lebih cepat. Karena banyak. Ya, ini yang pertama. Yang pertama adalah tersedia bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi, BMHP, dan alat kesehatan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kalau saya nggak salah ingat, Permenkes 34 tahun 2021 itu dijelaskan dengan amat sangat rinci sekali. Jadi dibedakan menjadi dua. Yang satu adalah persediaan pelayanan sediaan farmasi BMHP itu meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian untuk klinik rawat inap, pemusnahan dan penarikan untuk yang rusak atau kadaluarsa, pengendalian dan administrasi. Sedangkan untuk pelayanan kefarmasian itu meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat untuk rawat inap, kemudian peracikan dan pelabelan, rekonsiliasi obat untuk rawat inap, kemudian PIO, kemudian konseling, pemantauan terapi obat, meso, evaluasi penggunaan obat, bahkan sampai ke arah home pharmacy care. Nah, ini harus ada pedoman dulu gitu. Jadi memang lebih enak kalau masing-masing unit itu membuat pedoman dan di situ sebagai curhatan, sebagai tulisan semuanya di pedoman itu. Ini adalah pelayanan kefarmasian. Apa saja sih yang ada di klinik gitu, ditulis di pedoman. Kemudian SOP, ada SOP dan ada surat pesanan sediaan farmasi yang ada nama apoteker dan mencantumkan nomor SIPA. Kemudian yang kedua adalah tersedia daftar formularium obat klinik. Sebelum formularium ada, berarti harus ada tim formularium dulu. Formularium ini nanti diketuai oleh petugas farmasi, apoteker, gitu ya. Ada tim formularium dulu, yang kedua baru ada formulariumnya. Yang ketiga, ada kebijakan dan atau prosedur pengadaan obat sesuai dengan regulasi pengadaan obat. Masuk lagi ke pedoman lagi. Nah, perencanaan dan pengadaan obat. Nah, pengadaan sama perencanaan obat yang ada di klinik yang didampingi itu akan seperti apa, begitu. Di sini menggunakan RKO. Nah, nanti kalau di Permenkes ada 3 kalau saya nggak salah. Ada 3 cara merencanakan obat. Salah satunya adalah menggunakan ini. Gitu. Kemudian yang keempat, tersedia bukti dilakukan pengkajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat. Jadi agak kita bedakan sedikit antara kajian resep dan PIO. Kalau kajian resep itu tepat. Tapi kalau PIO itu beda sendiri, pemberian informasi obat, begitu ya. Jadi telaah itu ada 2, telaah resep dan telaah obat. Kalau telaah resep itu melihat dari resepnya, apakah sudah ada identifikasi pasien yang sudah tepat obatnya dalam artian dia diare, diberikan molagit, jangan sampai dia diare diberikannya obat untuk obat pencahar gitu kan. Jadi itu tepat obat, tepat dosis, kemudian tepat cara pemberian itu harus dilihat oleh apoteker, harus dilakukan pengkajian. Kemudian telaah obat. Yang kelima adalah tersedia bukti pemberian informasi obat dan konseling oleh apoteker. Jadi PIO itu ada sendiri. Jadi ada dokumentasinya tersendiri. Begitu deh sama ini yang konseling. Jadi PIO itu contoh gampangnya adalah ada pasien datang tiba-tiba bawa obat. Dok, ini obat apa sih? Itu termasuknya ke PIO. Oh, itu Asmed, Bu. Itu asam mefenamat. Itu kalau diminum untuk mengurangi nyerinya. Begitu. Kemudian minumnya harus hati-hati karena itu bisa iritatif di lambung, itu PIO. Kemudian yang dokumentasi yang konseling. Kalau konseling itu biasanya lebih ke arah dari konseling ibu hamil, konseling pasien dengan multi hilang. Bu Ima, suaranya hilang. Atau ke mute ya? Kita unmute mungkin. Di unmute dulu. Iya, suaranya mungkin bisa dicek. Masih hilang Bu Ima? Halo Bapak Ibu peserta, masih tidak terdengarkah? Sudah masuk, sudah terima. Monggo bisa Hilangnya dilanjutkan. nyampe mana ya, Dok? Hilangnya nyampe mana ya? Ini. Oh ya, belum ini baru ini. Aja yang PKP 15.6 masih ya. Monggo diulang untuk dari sini ya, aja masih ya. Ya berarti ya. Ya, ini adalah rekonsiliasi obat dan kalau di elemen penilaiannya atau di EPING-nya yang diminta buat rekonsiliasi obat itu jelas disebutkan bahwa ada pelayanan rawat inap, begitu ya.
Tapi kalau misalnya rawat jalan mau membuat rekonsiliasi obat juga boleh loh, kayak di planning itu contoh paracetamol yang ada di rumah dihentikan, kayak gitu itu termasuk yang ke rekonsiliasi obat. Kemudian yang ketujuh adalah tersedia obat emergensi pada unit-unit di mana diperlukan dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. Jadi ini contoh ada daftar obat emergensi ini di UGD. Jadi di masing-masing unit itu ditetapkan di unit mana saja akan ada emergensi. Contoh di KIA, kemudian di pelayanan umum, di UGD gitu. Kalau semisal peletakan obat emergensi itu mau didasarkan pada unit itu ada pelayanan tindakan yang kekhawatiran ke arah anafilaktik itu boleh. Yang jelas unit mana saja yang mau diberikan obat emergensi dan obat emergensi apa saja yang mau diberikan pada unit itu harus ditetapkan. Kemudian ada lembar pengecekan segel emergency box. Yang 8 itu ada tersedia bukti penyimpanan dan pelaporan obat narkotika serta psikotropika sesuai dengan regulasi. Regulasi SOP, kepalanya ini sudah ada di atas, yaitu ada di pedoman penggunaan obat narkotika dan psikotropik. Ini ada SOP-nya dan ini ada tanda pelaporannya menggunakan aplikasi Signal. Kemudian yang 9 tersedia bukti penyimpanan obat termasuk obat high alert yang baik, benar, dan aman sesuai dengan regulasi. Jadi yang pertama adalah dibuat obat-obatan high alert itu apa saja. Kemudian di pedoman itu dituangkan untuk penataan, untuk penamaan, untuk penandaan obat high alert itu seperti apa saja. Dan itu harus sama dengan PMKP 2. Karena di PMKP 2 itu juga membahas terkait obat high alert. Jadi jangan sampai di PMKP 2 itu penyimpanan obat high alert itu menyebutkan A, di PKP 15.9 itu menyebutkannya B. Berarti itu tidak sinkron. Begitu ya, jadi harus sinkron. Boleh kok kalau semisal katakan PMKP minta ke kita gitu, atau kita minta ke PMKP itu boleh, gitu ya. Ada SOP-nya, kemudian ada daftar obat high alert. Kemudian yang 10 tersedia kebijakan dan atau prosedur tentang penanganan obat kadaluarsa. Ini ada SOP, orang tuanya ada di pedoman, okay? Jadi ini sudah tinggal anaknya. Kalau udah ada orang tuanya tuh enak, tinggal bikin anak sebanyak-banyak terserah. Kemudian ini adalah bukti dari adanya pemusnahan berita acara. 11 MESO atau monitoring efek samping obat itu sudah ada formatnya sendiri, sudah ada lembarannya sendiri. Ada kebijakan dan atau prosedur pemantauan dan pelaporan medication error. Ini juga hampir sama dengan yang di PMKP terkait IKP, gitu ya. Kalau dari dokter TW, karena di sini ada permintaan, silahkan dibuat dan jangan sampai kosong. Walaupun mau dibuat nyaris cedera atau potensial atau apa, monggo. Yang jelas harus dibuat. Jangan sampai sudah terkena, guys, jangan sampai sudah terpapar, berarti itu nanti gradingnya jadi lebih susah. Itu nanti itu dibahasnya di PMKP. Jadi di sini ada pelaporannya, ada SOP-nya. Oke. Ini terkait formulir monitoring medication error. Ini KPC, KNC, KTC, KTD. Kalau mau dibikin ya bikinnya di KNC, yang gitu, ya. Jadi yang penting jangan sampai kosong. Kalau saran dari dokter TW dan dokter jadi seperti itu. Poin 13, yang terakhir, alhamdulillah, dalam hal klinik tidak memiliki apoteker, sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian, ada bukti bahwa klinik hanya mengelola obat-obat medis mengelola obat-obat darurat medis sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, ada aturannya sendiri, obatnya itu apa, dan itu hanya obat itu yang boleh diberikan atau yang boleh disimpan oleh klinik yang tidak memiliki apoteker. Gitu ya. Alhamdulillah, sudah selesai Dokter Lisa. Terima kasih Dokter Ima, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini adalah 15 PKP ya, siang-siang, insya Allah puasa-puasa, tapi tetap bersemangat. Suaranya tadi sempat hilang sedikit ya, tapi kayaknya bukan karena pengaruh energi ya Dokter Ima ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ima dan sangat luar biasa ya, sudah ada contoh, kemudian cukup komplit ya.
Memang pada PKP ini betul seperti yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa irisan dengan PMKP ya. Jadi kalau tadi di dalam PKP 8 disebutkan terkait dengan SSC ya, itu beririsan dengan yang sudah disampaikan oleh Dr. Jenti di PMKP 2.45. Begitu juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ima di PKP 15, maka beririsan dengan PMKP 2.3 sehingga memang betul sekali. Jadi harus jeli-jeli ya untuk melihat irisan dalam pemenuhan dokumen akreditasi ya. Baik Dokter Ima, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Kalau menurut saya bukan beberapa tapi agak banyak ya. Ini izin saya share untuk rekap pertanyaan supaya waktunya lebih efektif. Nanti kita masih punya waktu sampai jam 15 untuk seluruh sesi ini ya. Sudah bisa terlihat ini Bapak Ibu semuanya nggih? Oke, pertanyaan yang pertama, Dokter Ima izin saya sampaikan Belum, untuk Bu. pedoman penyusunan. Belum terlihat. Belum terlihat, Dok. Oh, sebentar. Coba saya ulang stop share dulu. Sambil saya bacakan dulu ya. Yang ini apakah sudah terlihat? Sampun. Ya. Iya, terima kasih. Dokter Rita sepertinya ya. Baik, pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan pedoman penyusunan dokumen akreditasi Kemenkes yang dipakai puskesmas apakah sama dengan yang dipakai oleh klinik sehubungan dengan KOP, SK, dan SOP ya. Ini sepertinya terkait dengan isian penyusunan pedoman penyusunan dokumen yang akan disusun oleh klinik ya. Monggo Dokter Ima untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini ya, walaupun tidak terlalu masuk di PKP ya, tapi ini memang substansial ya dalam pembuatan dokumen akreditasi. Ya, matur nuwun Dokter Risa. Jadi monggo kembali lagi enaknya klinik adalah kita bebas. Jadi kalau ternyata sudah ada contoh dan itu contoh yang dokumen akreditasi Kemenkes dan itu mau panjenengan baca dan panjenengan lakukan kepada tim di klinik kemudian sepakat, oh udahlah sama aja lah, nggak apa-apa kok gitu. Boleh, monggo. Yang penting adalah silakan di SK-kan. Gitu nggih. Dan silakan disesuaikan dengan klinik. Contoh, kopnya kan juga nggak mungkin ya, kop yang di Kemenkes, jadi disesuaikan di klinik. Jadi kopnya kop klinik di bagian sini, nama direktur, kemudian nama kliniknya, begitu. Jadi monggo, nggak masalah. Katakan kok di dokumen akreditasi Kemenkes itu ternyata pakainya Arial gitu. Wah, jangan Arial, kelihatan besar sekali. Bagaimana kalau kita pakai Calibri biar kelihatannya lebih kecil, lebih ramping-ramping gitu tulisannya? Monggo, terserah. Cuma yang jelas yang kita tekankan adalah, yang Bapak Ibu dokter nanti tekankan ke klinik adalah ketika sudah dibuat pedoman penyusunan dokumen akreditasi atau kita sebutnya juga pedoman tata naskah. Berarti dari dokumen A sampai Z itu harus sama. Tidak boleh berbeda sama sekali. Termasuk spasinya, termasuk marginnya, termasuk ukuran hurufnya, seperti itu, dan itu tidak boleh berbeda. Untuk ukuran huruf dan lain sebagainya, di dokumen tata naskah mau membuat aneh-aneh, monggo terserah. Yang jelas kalau pesannya adalah huruf jangan dibuat aneh-aneh, secara default aja. Soalnya takutnya latah, tidak merubah. Jadinya tidak sesuai. Padahal harus ada kesesuaian dari dokumen A sampai dokumen Z. Yang penting di SK-kan, dilegalkan di dalam klinik. Begitu Dokter Isa. Ya, terima kasih Dokter Ima. Mungkin bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya sebenarnya dokumen dari klinik yang ada di Kemenkes ya. Jadi pedoman penyusunan dokumennya milik Kemenkes ataupun mungkin miliknya dari Puskesmas ataupun dari manapun itu boleh sebagai acuan pembuatan dokumen di tempat Bapak Ibu. Namun untuk bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi yang nantinya akan diberlakukan Bapak Ibu semuanya di Vaskes masing-masing ya, dan tentunya harus di SK-kan supaya apa yang sudah dibuat itu menjadi berlaku di tempat Bapak Ibu semuanya ya. Begitu. Baik, pertanyaan yang kedua ya Dokter Ima, ini klinik hanya punya USG masuk PKP 14 atau bagaimana? Oh ya, tadi ini sepertinya sudah dijelaskan oleh Dokter Ima ya terkait dengan
PKP 14 ya, bahwa USG termasuk dalam pelayanan radiologi ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas tadi penjelasan Dokter Ima. Kita lanjut pertanyaan ketiga dan keempat ya Dokter Ima ya. Ini sekaligus langsung saya bacakan ya, karena memang isiannya pertanyaan hampir sama. Setelah membuat SK, kapan bisa langsung membuat SOP? Kapan harus ada pedoman atau panduan? Ya. Kemudian kapan kita menggunakan pedoman dan kapan menggunakan panduan ini mestinya ya, maksudnya ya. Jadi yang pertama, saat sudah membuat SK, kapan bisa langsung membuat SOP, kapan harus ada pedoman, kapan harus panduan. Monggo Dokter Ima, langsung saja. Oke, matur nuwun dokter. Ini sebenarnya lebih ke arah anu nggih. Sebenarnya tidak ada aturan baku. Kalau udah ada SK ya sudah begitu nggih. Cuma untuk PKP kita kan butuh rumah. Untuk membuat SOP yang sebegitu banyaknya kita butuh rumah. Padahal kita mau ngangkat kaki istilahnya itu pun butuh SOP gitu nggih. Jadi SOP tiba-tiba muncul kalau tidak ada kepalanya itu nggak bisa gitu nggih. Jadi mau nggak mau kita harus bikin rumah. Paling gampang adalah kalau di pedoman itu kan ada 9 bab ya. Kalau secara umum, gitu ya. Pedoman pelayanan itu ada 9 bab. Nah, saya lebih suka itu membuat masing-masing unit silakan bikin pedoman. Masing-masing unit pelayanan silakan bikin pedoman. Unit pelayanan, ya, bukan jenis pelayanan, berbeda. Kalau unit pelayanan, katakan unit pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak. Di dalamnya akan ada jenis pelayanan, ANC, PNC, imunisasi, seperti itu. Kemudian USG, itu jenis pelayanan. Sedangkan rumahnya itu adalah unit pelayanan, tempatnya. Nah, untuk lebih gampangnya, biar kita nggak bingung. Dulu awal-awal memang bingung, ini tak bikin pedoman apa tak bikin panduan ya? Nek disuruh milih aku suka bikin panduan karena gampang, cuma 4 bab. Nah, tapi ketika kita membuat unit pelayanan itu pada panduan, untuk penjaminan mutu, untuk keselamatan kerja, untuk keselamatan pasien, kita nggak bisa punya rumah di situ. Kita nggak bisa membahas itu di panduan. Sehingga lebih gampangnya adalah silakan bikin pedoman tiap-tiap unit pelayanan. Unit, ya, kembali lagi kita ingatkan unit, bukan jenis. Oke? Nah, ketika sudah bikin pedoman, masing-masing unit pelayanan itu ada, selesai, kita punya rumah dari semua SOP yang akan kita bikin gitu. Jadi katakan SOP suntikan intramuskular, intravena, SC seperti itu, seputan gitu. Monggo kita mau memasukkan itu ke dalam gawat darurat, rumahnya si gawat darurat boleh. Kita mau mencantolkan ke dalam pelayanan umum boleh kalau ternyata di pelayanan umum melakukan tindakan itu. Atau kalau enggak, yang jelas melakukan tindakan itu kan gawat darurat ya. Gawat darurat boleh, untuk seputan mungkin di KIA, kita sudah punya rumah. Jadi kalau kita sudah punya rumah, kita mau nyantolin anak-anak itu di rumah mana, itu lebih enak. Jadi, monggo kalau saya sih ambil gampangnya, karena nggak ada aturan baku, ya sudah, unit saya bikin pedoman. Karena apa istilahnya itu adalah tempat sampah dari saya mau cerita terkait unit itu. Apapun saya ceritakan terkait pelayanan di unit itu. Kalau panduan itu lebih simpel. Jangan cerita kayak panduan triase. Banyak bisa cerita. Triase itu apa aja sih? Triase yang akan kita pakai apa aja sih? Kita pakai ATF katakan gitu. Yaitu kita bikin panduan, selesai di situ. Rujukan, contoh. Panduan rujukan. Rujukan kan nggak perlu keselamatan pasien, nggak perlu keselamatan pekerja, nggak perlu penjaminan mutu ya. Kita nggak perlu menjabarkan itu lebih lanjut karena sudah dijelaskan di pedoman unit ya. Nah, ya sudah kita tinggal menjelaskan saja panduan rujukan. Jadi di dalam tata laksana panduan rujukan ya rujukan yang ada di klinik itu apa saja, oh internal eksternal begitu. Jadi lebih lebih istilahnya lebih simple untuk di panduan. Kalau saya sih lebih enak semua unit kita bikin pedoman, di luar itu kita bikin panduan gitu. Kemudian setelah membuat SK, kapan bisa langsung membuat SOP, kapan harus ada pedoman dan panduan? Monggo sih. Monggo, mau SK langsung SOP boleh, mau tiap-tiap unit dibikin pedomannya dulu boleh, yang jelas harus ada rumahnya dulu. Rumahnya itu bisa SK, bisa pedoman, bisa panduan. Kan toh pedoman panduan juga atasnya juga tetap ada surat ketetapannya dulu dari direktur.
Silakan Dokter Isa. Terima kasih Dokter Ima ya. Jadi monggo ya, itu opsional ya Bapak Ibu ya, ketika sudah ada SK. Kalau memang sekiranya SK itu sudah bisa untuk menjadi orang tua daripada SOP, maka bisa langsung membuat SOP. Namun yang disampaikan Dokter Ima tadi adalah bahwa masing-masing unit itu harus membuat pedoman pelayanan. Sebaiknya adalah seperti itu ya, karena ini memang menjadi induk seluruh pelayanan di situ. Nah, kekurangan terhadap yang ada di pedoman pelayanan, misalkan ada sesuatu yang belum tersebutkan di pedoman pelayanan, maka Bapak Ibu sekalian boleh menambahkan panduan yang membahas lebih simpel atau hanya satu isian saja. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu ya, ketika di PKP kita membuat pedoman pelayanan, maka di bagian satunya, yaitu di TKK, maka kita harus membuat pedoman pengorganisasian, ya. Karena memang harusnya masing-masing unit memiliki pedoman pengorganisasian yang dibuat oleh manajemen, ya, yang kemudian melibatkan teman-teman di unit itu untuk pedoman pengorganisasian. Dan di sisi lain, yang PKP juga harusnya membuat pedoman pelayanan. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, ya. Ini pertanyaan kelima, Dok, boleh tidak misalkan kami sudah punya SOP, tapi belum ada pedoman atau SK-nya, kemudian baru dibuat pedoman atau SK-nya, kaitan dengan tanggal terbitnya, maka SOP akan terbit lebih dahulu daripada induknya, apakah tidak apa-apa ya? Jadi ini sepertinya anak lahir duluan daripada orang tuanya, mungkin ya Dokter Ima ya. Monggo Dokter Ima, langsung saja Dokter Ima, ya. Sebenarnya sudah terjawab dengan jawabannya Dokter Isa. Mungkin nggak kalau anak lahir duluan sebelum orang tuanya? Dia itu aja sih. Mungkin lebih ke arah ini ya dok. Apa namanya? Agak diatik di tanggalnya ya. Kalau SOP-nya itu ternyata masih berlaku dan tidak ada rumahnya, silahkan tanggalnya agak dibuat rumah yang tanggalnya agak dikebelakangkan. Jangan lupa rekam jejaknya, uangnya, itu juga harus dibuat sesuai dengan diundurkan. Soalnya nggak mungkin anak lahir duluan di orang tuanya belum ada, kok anak udah lahir duluan gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi silakan dibuat rumah, silakan dibikin orang tuanya, silakan dibikin dokumen pendukung orang tuanya yaitu uangnya, tapi tanggalnya dimundurkan. Jadi sebelum SOP itu lahir, begitu ya. Dan istilahnya ditambahkan. Begitu dokter. Ya, terima kasih Dokter Ima. Jadi lahirnya tetap harus duluan orang tua ya Bapak Ibu ya. Secara alurnya tetap harus untuk bisa dipenuhi ya. Kemudian yang selanjutnya, ini langsung saya bacakan dua saja ya Dok ya. Karena ini masih banyak pertanyaan ya. Jadi nanti mungkin bisa sekalian menyambungkan ya. Untuk pasien pulang APS, apakah pakai inform refusal Dok ya? Jadi ini kayaknya agak-agak refusal ini mestinya penolakan tindakan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk SOP apakah termasuk juga harus di SK-kan juga? Ya. Monggo Dokter Ima. Matur nuwun Dokter Isa. Untuk refusal, jadi karena dia itu seharusnya, jadi pasien pulang APS itu kan dari dokter seharusnya belum boleh pulang, tapi si pasiennya memaksa untuk pulang ya berarti ya. Berarti kan udah dikasih tahu, Bu, jenengan itu belum waktunya pulang. Nggak bisa, Dok. Saya harus pulang sekarang, gitu. Berarti otomatis itu adalah penolakan yang tidak sesuai. Jadi diperbolehkan, pasien pulang APS itu diperbolehkan, monggo. Cuma ya itu tadi, berarti sudah ada inform consent, berarti ada inform refusal. Saya nggak setuju, Dok, kalau saya mau lanjut di sini, mau rawat inap lagi, saya mau pulang aja, saya menolak semua edukasinya dokter, saya nggak setuju untuk dirawat lanjutan, pokoknya saya pulang. Ya berarti refusal, silahkan disuruh tanda tangan inform refusal, begitu nggak? Jadi tetap harus ada inform refusal. Kemudian yang kedua ya dokter Risa terkait SOP apakah harus di SK-kan? Kalau serta itu kelihatannya untuk SOP kalau di aturan yang biasanya itu bukan ke SK tapi lebih ke nomor dokumen dokter. Jadi penataan dokumen begitu nggih. Kalau SK kan surat kebijakan ya. Tapi kalau SOP lebih ke nomor dokumen. Lah itu nanti penulisan nomor dokumen SOP, penomoran dokumen SK, penomoran dokumen surat TU itu nanti masuknya ke pedoman tata naskah begitu. Makanya selalu kami ingatkan pada teman-teman yang kami dampingi adalah jangan menyelipkan kata-kata akreditasi dimanapun dokumen.
Anda buat contoh pedoman penyusunan dokumen pedoman tata naskah dokumen akreditasi. Enggak. Berarti itu panjenengan bikin itu hanya untuk dokumen akreditasi. Padahal jenengan butuh di TU butuh surat. Jenengan nggak bisa dong bahas surat di situ, wong di situ pembahasannya terkait akreditasi, begitu. Tapi kalau panjenengan itu mengatakannya adalah tata naskah dokumen titik atau tata naskah dokumen klinik A, ya monggo dokumen apapun silahkan dibahas di situ, begitu. Jadi setahu saya sesuai dengan aturannya selama ini SOP tidak SK tapi lebih ke arah nomor dokumen, begitu. Nanti Dokter Ya. Risa. Ya, terima kasih Dokter Ima, dan mungkin sebagai tambahan sedikit saya tambahkan bahwa di dalam penormalan dokumen sebaiknya memang kita menyiapkan buku khusus ya Dok ya. Jadi nanti supaya penomorannya tidak double, penomorannya lebih terstruktur dan pencariannya lebih mudah. Jadi mungkin SOP nomor 1 apa-apa itu tentang apa, SOP nomor 2 garing apa-apa itu tentang apa. Nah itu lebih mudah untuk pencarian. Kita resiko double-nya penomoran juga sangat minimal ya. Oke, baik, pertanyaan yang selanjutnya. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan tertulis selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau bertanya secara langsung? Monggo, kami persilakan untuk unmute. Kalau tidak ada, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan selanjutnya, nggih. Ini masih ada beberapa. Untuk klinik yang tidak melayani persalinan, apakah juga membuat kajian awal untuk bumil yang ANC ya? Tadi sudah dijelaskan memang ketika pasien umum itu ada asesmen awal keperawatan. Nah, ini ditanyakan terkait dengan asesmen awal mestinya kebidanan ya, Dokter Ima ya. Monggo langsung saja Dokter Ima untuk menjawab pertanyaannya. Ya, matur nuwun. Jadi kajian awal, kembali lagi kajian awal itu harus dilakukan kepada semua pasien yang datang ke klinik, gitu ya. Jadi kajian awal itu disesuaikan, kajian awal pasien umum dan kajian awal pasien kalau ditulis itu KIA apa ya kalau saya nggak salah ingat. Jadi ada sendiri dan itu formnya berbeda, gitu nggih. Soalnya apa? Terkait yang kajian awalnya yang untuk ibu hamil ANC itu juga ada sendiri. Jadi ada form-form, ada kotak-kotak sendiri yang itu berpengaruh kepada hmm, asesmen kajian awal kepada pasien yang hamil. Jadi nggak harus persalinan di situ, karena apa? Pasien ANC itu kan juga datang pertama kali, seperti yang sudah dijelaskan sama Dokter Jenti tadi. Semua pasien yang datang ke klinik harus dilakukan kajian awal, gitu. Dan kalau klinik menetapkan adanya kajian awal umum, berarti kajian awal pasien ANC pun juga harus ditetapkan. Tapi kembali lagi enaknya klinik adalah bebas. Jadi kalau klinik menetapkan bahwa pasien ANC akan dilakukan kajian awal dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan titik, tidak ada formulir umum atau formulir ibu hamil, maka ya sudah sama formulir kajian awalnya sama, begitu ya? Begitu Dokter Risa? Baik, Dokter Ima. Jadi walaupun pasien bumil ANC tetap pasien ya sehingga membutuhkan asuhan juga ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, penggunaan ERM bagaimana dokter? Apakah masih harus menulis di RM manual untuk dokumen ya? Sekarang kayaknya mulai tertarik terkait dengan ERM ya, karena memang sampai Desember 2023 ini memang ada regulasi yang menyebutkan bahwa harus penggunaan ERM ya. Moga Dokter Ima untuk menjelaskan ya terkait dengan ini, apakah masih harus ada tulisan atau dokumentasi di RM manual? Ya, matur nuwun. Jadi ini saya izin langsung menjawab 9 sama 10 aja ya, Dok. Masih 2 slide soalnya. Monggo Oke, silakan dokter. Oke, jadi ERM itu bagaimana? Apakah harus menulis RM manual? Monggo, monggo. Jadi kalau semisal ternyata semua itu sudah masuk ke dalam ERM, contoh ERM-nya sudah keren tuh, sudah untuk inform konsennya bisa ditandatangani langsung di laptop yang touchscreen gitu. Ya sudah, berarti nggak perlu di print gitu ya. Kalau ternyata masih semi, jadi masih masih sebagian ERM, sebagian manual ya, itu nggak enaknya adalah panjenengan harus bikin dua-duanya. Panjenengan harus menuangkan di pedoman itu dua-duanya. Yang manual iya, apa aja yang masih manual, yang elektronik iya, apa saja yang sudah elektronik. Jadi
memang enggak enaknya adalah ketika masih di tengah-tengah begitu, karena harus benar-benar dituangkan semuanya begitu. Jadi kalau semisal masih yang contoh nih, inform consent kan kodarullah belum bisa yang di klinik, ternyata belum bisa yang langsung tanda tangan di komputer, katakan gitu. Ya sudah, berarti inform consentnya di print sesuai dengan nama pasiennya, diisi oleh dokternya manual, ditandatangani, kemudian diupload ke dalam elektronik rekam medis begitu. Kemudian yang nomor 10 yang terkait trik untuk memprioritaskan pasien risiko tinggi mendapatkan pelayanan terlebih dahulu sehingga pasien tidak terganggu atau komplain. Itu gunanya kita memberikan sosialisasi atau kita memberikan media sosialisasi ke klinik, ke ruang tunggu klinik. Jadi kita tuliskan bisa dengan kami akan mendahulukan pasien dengan risiko tinggi atau kami akan mendahulukan pasien prioritas atau mohon maaf kami akan mendahulukan pasien prioritas dengan aturan tiga pasien non prioritas dengan aturan memanggil adalah tiga pasien prioritas dan satu pasien non prioritas itu bisa begitu dan harus ada tulisan terserah mau dibikin banner mau dibikin leaflet mau dibikin yang besar itu apa tuh namanya mau dibikin di dalam figura yang cantik seperti itu tidak apa-apa jadi pasien datang pertama kali itu sudah langsung melihat oh kalau semisal ada prioritas berarti saya diduluin dong sama prioritasnya. Oke, nggak masalah begitu. Dan ketika memanggil pasien prioritas, itu diusahakan untuk selalu menyebutkan bahwa nomor prioritas sekian Bapak ini silakan masuk. Seperti itu. Jadi peserta yang lain atau pasien yang lain itu tahu, oh yang dipanggil prioritas ya. Ya udah deh, begitu. Ya, memang harus ada komunikasi dari petugas yang ada di klinik kepada pasien. Jadi harus diberitahukan ini loh prioritas gitu ya. Itu Dokter Risa untuk yang 9 dan 10. Ya, terima kasih Dokter Ima ya. Baik.